A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin. Yang terhormat Ustadz, Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta kajian pada hari ini, saya Nasaruddin mewakili penyelenggara acara ini, yaitu Grup Sesi and Friends for Allah dan FIKP Unhas, menyampaikan ahlan wa sahlan kepada seluruh hadirin di kajian rutin kita, yaitu kajian belajar bahasa Arab. Di mana pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-24 dan sudah masuk pada materi isim berdasarkan ketentuannya. Namun sebelum itu, sebelum memulai kajian kita pada hari ini, ada beberapa buah penyampaian yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami menginformasikan kepada Bapak, Ibu yang berkenan untuk berinfak dalam pendanaan kajian-kajian kita ini, silakan disalurkan ke nomor rekening yang akan kami sebar melalui meeting chat maupun grup WhatsApp dan juga link materi yang sudah kami kumpulkan dalam satu drive. Dan kami sampaikan juga demi kelancaran penyampaian materi, izinkan kami untuk menonaktifkan seluruh mic peserta kecuali mic pemateri dan akan dipersilakan pada saat sesi latihan atau dipersilakan oleh moderator dan pemateri. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai materi kita pada hari ini. Tafadhol, Ustadz. Oke, syukran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, keimanan, keislaman sehingga kita bisa hadir di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu salam kepada para keluarganya di akhir zaman. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk di pekan ke-24 ya. Pekan ke-24 ini isim berdasarkan ketentuannya. Jadi sebelum-sebelumnya itu di awal itu kita kita bahas secara garis besar, kemudian berdasarkan jenis, jumlah, kemudian pembagian-pembagian isim secara khusus, isim domir, isim mausul. Nah, sekarang kita kembali di bagian-bagian akhir ini adalah isim berdasarkan semuanya ya, secara garis besar lagi. Sudah kita pelajari dimasukkan ke dalam judul besar. Oke, judul besarnya ini adalah isim berdasarkan ketentuannya. Jadi isim berdasarkan ketentuannya ini nanti akan membahas isim-isim yang khusus tadi, isim domir, isim mausul itu akan diulang kembali. Ya, akan diulang kembali. Makanya nanti saya sampaikan di mana saja materi itu kita sudah pelajari ya di pekan keberapa. Alhamdulillah kita sudah masuk di pekan ke-24 yang judulnya dalam bahasa Arab al-ismu bin nazari ila ta'yin. Oke, apa artinya? Kata benda ditinjau dari atau berdasarkan tidak masalah. Oke, at-ta'yin ketentuannya. Ya, at-ta'yin ketentuannya. Terbagi menjadi dua nanti, ada yang ditentukan dan ada yang belum ditentukan. Jadi berdasarkan ketentuan ada yang sudah ditentukan, diketahui dan ada yang belum ditentukan atau masih samar-samar. Oke ya. Next berikutnya, nah inilah secara garis besar yang kita akan pelajari pada pagi hari ini insyaallah. Oke. Next berikutnya ini. Al-ismu bin nadhari ila ta'yin. Kata benda berdasarkan ketentuannya. Terbagi menjadi dua, yaitu ma'rifah dengan nakirah. Ya. Ma'rifah, kalau ma'rifah ini pasti sering dengar ya. Indonesia serap jadinya makrifah. Mohon maaf ya, orang-orang sufi biasanya bilang ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah. Ya, ma'rifah itu artinya diketahui. Atau di sini sesuai dengan yang kita bahas itu ditentukan. Kalau nakiroh belum ditentukan. Ma'rifah dari kata arafah ya, yang artinya mengetahui, mengilmui.
dan seterusnya. Ma'rifah. Makanya bilang ada namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul Islam, mengenal Islam, dan ma'rifatul Nabi, mengenal Nabi. Oke, ya. Kemudian kalau nakirah dari kata nakara, ya, samar-samar. Nah, belum diketahui. Kita sudah lihat orangnya, tapi samar-samar. Nah, itu namanya nakirah. Ya, nah, contohnya kalau kita biasa wajahmu terkenal atau sudah ditahu, nah, bilang wajhuka ma'rifah. Nah, kalau masih samar-samar wajahnya, oh bagaimana wajahnya yang begini-begini. Oh, nakirah, wajhuhu nakirah. Ya, kayak begitu. Oke. Sekarang kita lihat di situ secara garis besar, ya, ma'rifah itu ada 6 cirinya. Yang pertama adalah al, dilekati al. Jadi kalau kita dapatkan al itu berarti ma'rifah. Nah, contoh al-kitabu, oh itu ma'rifah, ya. Nah, kemudian ismul alam, nama benda, nah, nama orang kah. Contoh kita bilang Muhammad, ya ma'rifah karena sudah diketahui, ya. Indonesia sudah diketahui. Nah, apa bahasa Arabnya? Ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Karena ismul alam Indonesia. Jadi Indonesia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Sudah ditentukan, sudah diketahui. Kenapa? Karena dia ismul alam, nama negara. Tidak ada Indonesia. Jadi kalau orang bilang Indonesia, ya tidak ada di Afrika. Dia pasti ada di Asia. Ya, kayak begitu. Dan seterusnya nanti akan dibahas satu-satu. Oke. Kemudian ismul dhamir. Ini sudah kita pernah pelajari ya, kata ganti. Dan sering kita kita singgung-singgung hampir di setiap pelajaran. Oke, ismul dhamir kata ganti yang berjumlah 14. Seperti anta, anti dan seterusnya. Kemudian ismul isyarah juga, ya, kata tunjuk. Nah, kata tunjuk hada, hadi, ini, itu. Kalau dalam bahasa Indonesia di sana, di sini. Kemudian ismul mausul, kata sambung alladzi, alladzi yuwaswisu. Kemudian alladzina, kutiba alaikumusiyam, ya, ismul mausul. Kemudian al-idhofah, penyandaran. Nah, seperti kita buat dalam bahasa Indonesia kacamata, ya, kaca dan mata. Ini, ya. Adapun nakirah mempunyai 2 ciri saja. Itu yang warna biru ya, sebelah kiri, yaitu yang pertama adanya tanwin. Tanwin itu ada 3, dhammatain, fathatain, dan kasratain. Jadi kitabun dengan alkitabu sama artinya sebuah buku, tapi beda maknanya. Yang satu alkitabu ma'rifah karena adanya al, dan kitabun itu dia nakirah karena dia tanwin. Apa tanwinnya? Dhammatain. Ya, 2 dhamma. Oke, kitabun, kitaban, dan kitabun. Yang kedua, ciri nakirah adalah tidak dilekati al. Kebalikan dari al tadi ya. Ma'rifah tadi. Kalau ma'rifah ada alnya, kalau nakirah tidak ada alnya. Nah, kan tidak ada alnya dengan tanwin hampir sama. Iya, tapi ada beberapa perbedaan. Ya, kalau tanwin itu bisa saja masuk di mufrad, bentuk tunggal. Kalau yang tidak dilekati al masuk di bentuk 2, musanna, dan bentuk jamak. Kalau contohnya ya, tanwin itu contohnya kitabun. Kitabun, sebuah buku. Bagaimana kalau 2? Kitabani, 2 buah buku yang masih samar-samar. Ya. Atau jamak. Jamaknya contohnya muslimuna. Nah, muslimuna tidak ada alnya berarti kaum muslim. Muslim apa ini? Apa perbedaan al-muslimuna dengan muslimuna? Ya, kita tahu. Kalau dia pakai al berarti dia ma'rifah, ketahuan oh muslim, para laki muslim Indonesia yang kita maksud. Tapi kalau saya bilang muslimuna tanpa al, itu masih samar-samar. Apakah para laki-laki muslim Malaysia, India, Arab Saudi dan seterusnya. Jadi ini perbedaan secara mencolok ya dari segi makna. Oke. Ini secara garis besar. Oke, next berikutnya pengertian. Oke, pengertiannya kata benda ditinjau dari ketentuannya adalah kata benda yang menunjukkan kepada suatu kata yang sudah ditentukan, diketahui atau ma'rifah, dan belum ditentukan samar-samar atau nakirah dengan cirinya masing-masing. Jadi sudah dijelaskan secara garis besar dengan bagan tadi ya. Oke. Kata ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ma'rifah, ditentukan, diketahui, dan nakirah belum ditentukan atau masih samar-samar. Oke, nakirah paling mudah diketahui karena cirinya ada 2 yang paling mencolok. Ya, maksudnya kita sudah tahu ini nakirah, berarti selain dari ini berarti dia ma'rifah. Begitu saja, jadi mudah ya. Jadi kalau kita dapatkan 2 ini, tanwin ke atau tidak masuk alif lam pada suatu kata benda,
Ingat ya, kita belajar isim, bukan fiil. Bukan kata kerja, bukan juga huruf. Isim, kata benda. Jadi kalau kita dapatkan kata benda dan kita sudah tahu itu kata benda dan ada tanwin kah, dommatain, fathatain dan kasratain atau tidak ada al dan dia dalam bentuk musanna, mufrad, musanna dan jama, maka itu sudah dipastikan dia nakirah. Ya, nakirah. Karena paling mencolok. Berarti selain dari ini, berarti dia masuk ma'rifat. Oke, contoh ya, yang tanwin. Kitabun, kitaban, kitabin. Fokus di bagian akhir kata tersebut ya. Kitabun, kitaban, dan kitabin. Jadi, kalau ditanya apa artinya, sebuah buku. Tapi buku apa itu? Apakah buku geografi, Al-Quran, Injil, Taurat? Kita tidak tahu. Nah, karena masih samar-samar. Intinya dia satu buku. Apakah buku nahu, buku geografi, buku teknik, dan setelah buku kedokteran, tidak tahu. Intinya sebuah buku. Ya, sebuah buku. Oke, kemudian bagaimana kalau tidak dilekati al? Contohnya muslimani, dua orang muslim, dua laki muslim. Nah, kita tidak tahu laki-laki ini apakah ada laki muslim Maros, Goa, tidak tahu. Nah, karena tidak ada alnya, ya masih samar-samar. Jadi dua lelaki muslim, muslimani atau muslimaini, ya. Ani dan aini sama aja artinya, hanya perbedaannya bagaimana perbedaannya kalau musanna ani dan aini, kalau ani sebagai subjek pelaku atau mubtada, kalau aini itu sebagai objek, korban atau musuh ya. Ini dibuat ketika membuat kalimat ya. Oke, atau jamak muslimuna muslimina. Oke. Jadi kalau kita bilang muslimuna berarti kaum lelaki muslim yang belum diketahui, ya, belum diketahui atau masih sama-sama. Apakah dia laki-laki muslim muslim dari India kah, dari Indonesia kah, atau Malaysia, tidak ditahu. Ya, intinya lelaki muslim. Para lelaki muslim, muslimuna, muslimina. Kenapa ada dua muslimuna, muslimina? Muslimuna itu jamak muzakkar salim sama dengan muslimina perubahannya. Muslimuna itu ketika jadi subjek, muslimina ketika jadi objek, korban atau masuk huruf jar. Ya. Oke, adapun ma'rifah ada 6, sebagaimana tadi yang diganti apa namanya, yang dibagan ya. Yang pertama dilekati al, kebalikannya nakirah, itu al-kitabu. Di atas kan kitabun, kitaban, kitabin. Kalau di bawah al-kitabu, al-kitabah, al-kitabi. Ya, masih ingat alif lam dan tanwin tidak boleh ketemu dalam satu kata. Ya, tidak boleh bilang al-kitabun. Boleh. Salah satunya pilih. Kenapa? Karena kita pelajari hari ini. Ya, nah, Alkitabu itu dengan kitabun artinya sama sebuah buku, tapi maknanya berbeda. Alkitabu dia ma'rifah, sudah ditentukan satu saja sebuah buku, sedangkan kitabun belum ditentukan atau belum diketahui samar-samar. Dia sebuah buku tapi tidak tahu buku apa. Ya. Oke. Kemudian ismul alam, nama orang, wilayah, contohnya Muhammadun, Maryam, Indonesia, Maros, Goa, dan seterusnya. Oke, kemudian ismul dhamir kata ganti huwa, hiya. Dia laki-laki, dia perempuan, hiya ya. Ismul isyarah kata tunjuk hadza, hadhihi. Kemudian ismul mausul kata sambung seperti alladzi dengan allati ya, yang artinya yang untuk bentuk mufradnya. Allati tattali'u 'alal afidah. Kemudian al-idhofah penyandaran contohnya kitabul ustazi, bukunya Pak Guru, bukunya Pak Prof ya. Nah, kemudian sayyaratul mudarrisi, ya, mobilnya Pak dosen, ya, mobilnya Pak dosen atau mobil milik Pak dosen. Dan ini sudah kita pelajari ya di pertemuan ke-20 kalau tidak salah ini. Jadi kita boleh jadi dua kata yang dijadikan satu kata dan dibaca sambung, tidak boleh dibaca jeda. Tidak boleh bilang kaca mata, tapi satu benda kacamata terdiri dari dua benda menjadi satu benda kacamata. Ya, mana kacamatamu? Jadi kacamata yang kita tanyakan bukan mana kaca, mana mata. Ya, itu namanya al-idhofah. Atau mobilnya Pak Guru, rumahnya Ibu Guru, itu semuanya. Ya, nah, buku tafsir, penduduk Makassar, ya, dan seterusnya. Oke, next berikutnya. Saya tidak terlalu panjangkan, intinya penjelasannya yang pertama dulu, yang sedikit dulu ya, isim nakiroh, ya, belum ditentukan. Nakiroh berarti samar-samar atau belum diketahui atau belum ditentukan. Bahasa Arabnya ghairu muayyanin.
menyelesaikan tadi dengan pembahasannya ya. Al-ismu bin nazari ila ta'yin. Kata benda berdasarkan ketentuannya. Nah, sekarang belum ditentukan. Apa bahasa Arabnya? Ghairu muayyan. Ghairu muayyanin. Ya. Ada dua cirinya, ini ya. Nah, tanwin, dhammatain, fathatain, dan kasratain. Mudah-mudahan mudah ini ya. Nah, tanwin, intinya kita dapatkan, kalau ada kita dapatkan tanwin, berarti itu dia nakir. Ya. Babun, baban, babin. Nah, umum perubahannya begitu. Madrasatun, madrasatan, madrasatin sama ya. Ya. Ustaz, kenapa madrasatan tidak ada alifnya? Ya ini pengecualian untuk tak marbutoh. Jadi penulisan fathatain kepada tak marbutoh dan maka tidak ditambahkan alif. Selain tak marbutoh maka ditambahkan alif. Ya. Alif seperti babun, baban. Ya. Bukan dibaca panjang, baban. Enggak. Oke, tapi baban. Karena satu kesatuan dengan fathatain. Oke, madrasatan. Kenapa bukan tidak pakai alif? Ya karena memang begitu penulisannya ya. Oke, kemudian yang kedua adalah tidak dilekati al. Nah, contohnya dua pintu. Babani, babaini. Nah, berarti pintu apa ini? Intinya dua pintu. Apakah satu pintu masjid, satu pintu ini udah tahu. Intinya dua pintu. Ada berapakah pintu di depan rumah? Kalau kita bilang babani berarti dua pintu. Nah, pintu itu untuk apa ya? Wallahu alam. Karena dia dalam bentuk nakirah. Beda kalau dibilang al-baban. Contoh ya, kita sudah mau bikin apa? Mau buat pintu rumah ada dua. Nah, berarti ketika kita mengucapkan berarti pakai al karena kita sudah tahu oh pintu itu untuk rumah, nah, bukan untuk pintu untuk masjid, bukan pintu untuk yang lainnya, ya. Nah, kemudian madrasatani, madrasataini. Nah, ini sekolah, dua sekolah. Anda tahu sekolah apa? Apakah sekolah dasar dua-duanya? Apakah ada SD, SMP di dalamnya? Intinya samar-samar. Intinya ada dua sekolah di dalam, tapi tidak tahu sekolah apa saja di dalamnya, ya. Kenapa? Karena tidak adanya al. Nah, itulah bahasa Arab ya, karena cuma berbeda sedikit ya berbeda maknanya, bukan artinya, berbeda maknanya. Artinya sama, terjemahannya sama, al-madrasatani dengan madrasatani, dua sekolah, tapi kalau pakai al sudah ketahuan, sudah ditentukan, sedangkan tidak pakai al madrasatani maka belum diketahui sekolah apa itu. Ya. Kemudian contoh yang lain lagi yang jamak, mu'minuna, mu'minina, para lelaki mukmin. Nah, para lelaki mukmin ini apakah orang mukmin apa laki-laki mukmin ini dari Indonesia atau dari Malaysia atau dari negara-negara yang lain atau dari Maros kah, Goa kah, Makassar kan tidak tahu. Intinya laki-laki mukmin, ya. Kemudian masajidu, ya. Bagaimana kalau kita tahu itu orang-orang Makassar nih? Pakai al-mu'minun. Al-mu'min, ya. Nah, seperti ya, masajidu, nah, masjid-masjid, jamak taksir ya. Nah, masjidun itu satu, sebuah masjid. Nah, masajidu, masjid-masjid, jamak. Nah, masjid-masjid ini kita tidak tahu masjid-masjid ini apakah masjid-masjid yang di Makassar, di Maros, di Goa, tidak tahu. Intinya banyak. Ya, tapi kalau dia bilang al-masajidu berarti masjid-masjid yang ada di Makassar saja atau di kampung tertentu. Yang sudah kita tentukan. Jadi itulah perbedaannya ya. Oke, makanya biasanya kalau kita buat kalimat, contohnya kita mau bilang di Makassar atau apa namanya di Sulawesi Selatan banyak masjid. Nah, maka bilang di Sulawesi Al-Janubiyah masajidu. Nggak boleh pakai al-masajidu. Karena kita tidak tahu ada berapa masjid di seluruh Sulawesi Selatan. Kita bilang masajidu saja. Ya. Ya, jadi mudahnya nakiro tadi apa? Tanwin dan tidak dilekati al. Jadi ada kata benda, ingat ya, isim, kata benda yang tanwin dan tidak ada alnya maka dia nakiro. Nah, adapun kalau ada apa namanya kata benda yang tidak pakai al, nah, kemudian tidak tanwin, nah, berarti dia maksudnya tidak tanwin dan tidak dia pakai al, berarti dia bisa masuk ma'rifah. Ya. Nah, kenapa? Karena ada juga nanti namanya isim mabni yang sudah kita pelajari pekan kemarin. Contohnya huwa, huwa tetap dia ma'rifah walaupun tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya. Ya. Oke, lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami ini isim nakirah, tanwin dan tidak dilekati al. Ya. Oke, sudah ada contohnya. Oke, sekarang yang ma'rifah ada 6. Ya, ma'rifah. Oke. Isim ma'rifah yang sudah ditentukan. Ma'rifah berarti diketahui atau ditentukan atau dalam bahasa Arabnya muayyanun. Nah, kalau muayyanun itu ditentukan berarti ghairu muayyanin tidak ditentukan. Ada 6 cirinya yaitu dilekati al, kebalikan dari
nakirah tadi ya. Nah, contoh ya, lafzul jalalah. Nah, kalimat atau lafaz Allah, kata Allah itu ma'rifah. Sudah ditentukan, sudah diketahui. Makanya siapapun yang lahir di dunia ini, makhluk ya, tahu itu adanya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta namanya Allah. Hanya berbeda-beda pengucapannya, ada yang bilang Allah, Yahwa dan seterusnya ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu semua tahu bahwasanya Allah itu sang pencipta, hanya yang tidak beriman. Makanya lafaz Allah ini pakai al. Nah, pakai al. Bahaya kalau tidak pakai al. Kalau tidak pakai al, maka dia pakai ilah. Jadinya ilah. Makanya syahadat kita adalah asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada ilah. Ilah itu tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilah Tuhan. Tuhan itu kan banyak. Nah, pengecualiannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Tuhan ini, ada Tuhan itu, tapi satu-satunya Allah Tuhan uh, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dalam bentuk ma'rifah, sudah ditentukan dan sudah diketahui. Hanya banyak orang yang tidak mengetahui penciptanya, ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi lafaz Allah kalau ditanya nanti Allah itu berdasarkan ketentuannya ma'rifah atau nakirah. Ma'rifah. Apa cirinya? Dilekati al. Atau al. Langsung saja al. Adanya al. Asal katanya itu adalah al tambah ilahun. Jadinya Allah. Jadi lafaz ini adalah lafaz suci. Lafaz mulia. Tidak boleh ada nama orang yang sama dengan nama ini. Tidak boleh bilang namanya Allah saja. Tidak boleh. Tapi bilang Abdullah. Ya. Hukmullah. Syariatullah. Boleh. Tapi kalau bilang Allah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena itu adalah nama yang disucikan di dalam semua agama. Ya, kalau bisa ya. Kalau bisa itu tidak boleh kita apa namanya harus ada tambahannya Abdullah dan seterusnya. Ya, jangan sampai kita menamakan atau memanggil Allah atau Allah, tidak boleh juga. Ya. Apalagi mengubah Allah tidak boleh. Insya Allah, masya Allah tidak boleh. Masya Allah, ya tidak boleh. Oke, jadi Allah sebentar kalau ditanya berdasarkan ketentuannya ma'rifah atau nakirah, ya ma'rifah apa cirinya? Ya, lafaz Allah itu ma'rifah. Karena semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tahu adanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Oke, kemudian contoh yang lain tadi al-babu, al-baba, al-babi. Beda ya. Kalau saya bilang babun, nah, jadi kalau ditanyakan nanti apa persamaan dan perbedaan babun dengan al-babu. Nah, kalau babun persamaannya adalah babun dengan al-babu sama artinya. Apa itu sebuah pintu. Nah, tapi maknanya berbeda, perbedaannya ini. Nah, kalau babun itu sebuah pintu tapi tidak ditentukan pintu apa itu. Apakah pintunya Doraemon, pintu masjid, pintu WC, pintu kamar apa, pintu kamar dan seterusnya. Atau kalau bilang al-babu, nah berarti sebuah pintu yang sudah ditentukan. Berarti pintu kamar itu, ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian contohnya al-madrasatu, al-madrasata, al-madrasati. Yang tadi ya, madrasatun, madrasatan, madrasatin. Jadi sebuah sekolah yang sudah ditentukan. Kemudian apa? Al-babani, al-babaini. Tadi kan babani, babaini. Nah, madrasatani, madrasatani. Nah, sekarang tambahkan al-madrasatani, al-madrasataini. Nah, tadi mu'minuna, mu'minina. Sekarang al-mu'minuna, al-mu'minin. Masajidu tadi di atas di nakirah. Nah, sekarang al-masajidu. Apa perbedaannya tadi? Masajidu dengan al-masajidu. Nah, kalau masajidu nakirah, kalau al-masajidu ma'rifah. Kenapa? Karena sudah dilekati alif lam. Atau masuknya alif lam kepada kata tersebut. Ya, al-masajidu. Jadi ya, al-masajidu berarti yang dia maksud adalah di kompleks, masjid-masjid yang ada di kompleks ini. Bukan masjid-masjid. Kalau bilang masajidu berarti masjid secara umum, dari tahu masjid apa. Oke. Catatannya adalah, nah ini yang saya sampaikan tadi, al dan tanwin tidak boleh bersatu dalam satu kata. Al-kitabun, al-babun. Karena kenapa? Karena ini yang kita pelajari hari ini, yaitu adanya nakirah dan ma'rifah. Oke. Yang kedua, perbedaan kata yang dilekati al dan tidak dilekati al adalah pada maknanya. Ya, al-kitabu dengan kitabun. Nah, al-kitabu sebuah buku ditentukan
kitabun, sebuah buku belum ditentukan. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ini ya, kenapa? Karena potongan ayat. Oke. Dzalikal kitabu la raiba fi. Oke, al-kitabu. Kita perhatikan, al-kitabu di situ dia pakai al. Berarti dia sebuah buku yang sudah ditentukan, sudah ditahu artinya. Makna Alkitab sebuah buku pada ayat di atas adalah Al-Quran, bukan yang lainnya, bukan buku yang lainnya. Tapi kalau ayatnya diubah, contoh ya, ada yang ubah, Zalika kitabun la raiba fi, maka semuanya atau orang bisa menafsirkan ayat ini sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kalau dia pakai Zalika kitabun, kenapa? Karena kalau kitabun sebuah buku yang belum ditentukan. Jadi bisa saja contoh guru geografi bisa menerjemahkan ayat ini. Dzalikal kitabul, itulah buku geografi yang tidak ada keraguan di dalamnya. Contoh ya. Karena dia pakai kitabun. Tapi alhamdulillah dari Al-Qur'an ini mengajarkan kita bahasa Arab. Ya, Al-Kitabu ternyata ma'rifah. Dia sudah ditentukan dan maknanya adalah Al-Qur'an. Dan bisa saja, mohon maaf ya, orang Nasrani menyatakan kalau ayatnya begini, Zalika kitabun la raiba fi. Itulah Injil. Karena Injil juga menamakan Alkitab. La raiba fi. Ya. Nah, tapi Alkitab di sini satu, yaitu Al-Quran, bukan kitab-kitab yang lain atau bukan buku-buku yang lain. Oke, ini ya secara garis besar al. Oke, next berikutnya. Oke, berikutnya yang kedua, ciri yang kedua. Oke, ciri yang kedua adalah ismul alam. Ini saya pakai bahasa Indonesia ya. Nama benda. Oke, jadi semua nama pada benda yang melekat pada benda. Oke, apakah benda mati atau benda hidup? Oke, kata ini mencakup nama orang, wilayah, nama alias atau panggilan pada binatang, nama jenis binatang dan buah, merek benda. Nah, merek benda ya. Oke. Oke, yang pertama adalah nama orang. Nama orang terdiri dari tiga. Jadi nama orang sebenarnya terdiri dari tiga ya. Yang pertama adalah nama mulianya atau nama aslinya, kemudian kunyah, nah, nama panggilannya Ummu atau Abu, nah, kemudian nama gelar atau isim mansub kepada kota atau suku yang sudah kita pelajari, seperti yang contoh ya. Nah, contoh secara umum, Zaid. Zaid itu nama aslinya, nama mulianya. Nah, nama anaknya Zainab. Maka dipanggil Abu Zainab. Nah, nama kunyahnya itu ya. Kemudian nama gelarnya Al-Amin, terpercaya. Contohnya dia dikenal dengan orang yang orang yang amanah, terpercaya. Maka dibilang Al-Amin. Ya, jadi nama panggilannya semuanya Zaid, Abu Zainab, Al-Amin. Ya. Mau dipanggil Zaid boleh, Abu Zainab boleh, Al-Amin boleh. Kenapa? Karena ini sudah melekat kepada dia. Ya, nama benda. Ya, Ismul Alam namanya. Pendek ya, Ismul Alam, bukan alam. Nah, kalau panjang ainnya jadinya semesta. Alam itu panjang pendek merubah arti. Kalau alam artinya nama benda secara yang melekat kepada benda. Nah, tapi kalau alam artinya semesta. Yang hanya mohon maaf ya, kalau kita di Indonesia yang kita serap adalah alam. Alam barzah, alam apa? Alam indah, perumahan alam indah. Nah, ini kan alam sentosa. Itu kan alam di situ maksudnya semesta ya. Oke, kemudian contoh yang kedua ini. Contohnya sahabat ya. Nah, Abdullah, Abu Bakar atau Abu Bakrin As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq yang selama ini kita ucapkan ternyata itu adalah kunyah dan nama gelarnya. Nah, nama aslinya siapa? Abdullah. Abdullah bin Abi Kuhafa. Bapaknya namanya Abu Kuhafa ya. Nama aslinya Abdullah. Hamba Allah. Oke, Abu Bakar, kenapa disebutkan Abu Bakar? Kenapa? Karena ada anaknya yang dinikahi Rasulullah SAW masih dalam keadaan perawan. Nah, masih dalam keadaan muda. Siapa itu? Aisyah. Jadi Bakar itu artinya perawan. Jadi kalau bilang Abu Bakar, bapaknya si perawan. Maksudnya bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, harus tahu ini ya. Jadi kalau ada namanya Abu Bakar, nah itu bukan nama asli, mungkin nama sahabat diambil. Nama aslinya sebenarnya Abdullah. Jadi kalau ada orang Indonesia namanya Abu Bakar, berarti namanya artinya ya bapaknya si perawan. Berarti nah, bapaknya si Aisyah. Ya, As-Siddiq ini adalah gelar bagi Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar ini membenarkan semua yang diucapkan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tanpa ada dia mendurhakai atau mendustai.
Nah, ketika Rasulullah SAW menceritakan Isra Mi'raj, banyak yang tidak percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, nah, Abdullah ini, nah, Abdullah bin Abi Quhafa langsung membenarkan. Makanya namanya disebut As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Ya, nah, yang selalu membenarkan. Oke, kemudian contoh yang umum juga. Nah, ini Aisyah. Nah, Aisyah ini punya anak namanya Faiz, maka dipanggil Ummu Faiz. Nah, ini bahasa Makassar ya, Daing Kebo, nah, si putih. Nah, itu enggak apa-apa. Itu apa namanya, nama gelarnya dia, Daeng, Daeng apakah, Daeng Gasing, dan seterusnya. Jadi Aisyah Ummu Faiz Daeng apa, atau laki-laki Zaid Abu Zainab Daeng Gasing boleh saja. Tidak masalah. Jadi menyesuaikan. Adapun kunyah menyesuaikan dengan anaknya ya. Apakah anak pertama, anak kedua, anak ketiga, terserah, tergantung. Tergantung dari anak apa namanya, anaknya seangkatan dengan siapa. Ya. Jadi dipanggil Abu Zaid. Tapi biasanya nama anak pertama yang diambil ya. Nama anak pertama. Oke. Tapi boleh kan nama anak kedua ya? Boleh. Sampai anak ke-10 juga boleh, kalau 10 anaknya tidak masalah. Oke ya. Nah, kemudian ada juga yang pakai al-ismul mansubiyah. Nah, menisbatkan kepada kota atau suku. Nah, contohnya ya, Fatimah Ummu Muhammad. Nama anaknya namanya Muhammad, dipanggil Ummu Muhammad. Nah, Al-Makassariyah, nah, Al-Bugisiyah pakai sukunya, Al-Mandariyah, ya, Al-Batakiyah, Al-Jawiyah, nama pulaunya, Al-Marusiyah, boleh ya kalau dia perempuan. Kalau laki-laki ya hilangkan yahnya, Al-Makassari. Contohnya Zaid Abu Zainab Al-Makassari, Al-Bugisi, Al-Marusi, tidak masalah. Sesuai keinginan, tidak masalah ya, tidak masalah. Nah, itu namanya Ismul Mansubiyah. Jadi nama kita ini terdiri dari tiga. Nah, ada nama asli kita, nama mulia kita, nama yang di apa namanya yang dibuat oleh orang tua kita, kemudian ada kunyah yang dinisbatkan kepada ummu dengan abu pada anak, kemudian nama gelar. Dan masih ingat ya, kunyah ini sudah pernah jelaskan juga teman di 5 ke atas ya, 4 sampai 5 kalau tidak salah. Kunyah itu dia apakah harus menikah dulu? Tidak. Harus menikah dulu tidak. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil seorang pemuda yang jomblo ya dengan nama kunyah, ya nama kunyah. Panggil Abu padahal belum menikah. Jadi salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah memanggil kunyah. Oke, mohon maaf ya kalau ada yang ikut tarbiyah, liko, biasanya kan yang ikut-ikut tarbiyah atau apa dan lain sebagainya itu biasanya bukan panggil nama aslinya, tapi nama kunyahnya. Ummu siapa, Abu siapa, dan di sini ada ya. Kita di sini pakai Abu dan Ummu kalau nggak salah. Ummu kan? Oke. Atau Ummi. Lebih bagus pakai Ummu ya, jangan pakai Ummi karena Ummi jadinya ibuku. Oke ya, nanti salah paham. Jadi Ummu. Kalau Abu ya Abu, jangan pakai Abi. Oke, karena bapaknya ya satu, bapakku. Jangan sampai dia bilang Abi. Oke. Lanjut, nama wilayah. Nama wilayah ini apakah dia benua, negara, kota, kampung atau desa dan atau dusun dan lain-lain, intinya semuanya. Asia, Afrika, Indonesia, Malaysia, Sulawesi, Jawa, Makassar, Kendari, Goa, Maros dan seterusnya, semuanya itu namanya ma'rifah. Jadi kenapa dinamakan ma'rifah? Ya ismul alam, nama wilayah. Ya, nama wilayah. Indonesia. Jadi kalau saya tanya nanti, Indonesia, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Ismul alam. Ismul alam. Jadi mudah ya. Oke, kemudian kucing. Kucing itu dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya kitun ya. Banyak bahasa Arabnya. Ada hirun. Makanya nanti jadinya Abu Hurairah. Bapak kucing. Nah, Abu Hurairah bapak kucing. Jadi kucing itu yang kita ambil saja kitun. Nah, kitun ini diserap oleh bahasa Inggris. Jadinya kitty. Nah, jadi kucing yang diberi nama Kitty ya. Berarti kucing itu kan kitun itu kan nama hewannya. Nama sarf. Jadi kita panggil. Tidak mungkin kan kita panggil. Contohnya kita pelihara kucing ada 3. Tidak mungkin kita panggil kucing 1, kucing 2, kucing 3. Ya pasti kita memberikan nama. Nah, contohnya Kitty, Tom. Nah, yang kucing kedua Tom, yang kucing ketiga Jerry ya. Walaupun film kartunya Jerry ini adalah tikus. Nah, tapi boleh saja. Intinya begini. Ketika kita memelihara binatang, dan binatang itu kita ingin berikan nama, cari nama yang tidak dipakai dalam Islam. Contohnya nama Muhammad, Ahmad, Fatimah, tidak boleh. Yang maksud dan lebih bagus juga yang beradab juga namanya. Jangan sampai kita memberikan nama orang Indonesia juga. Nah, contohnya Satria, tidak boleh. Walaupun Satria ya kesatria ya. Nah, kemudian apa dan seterusnya tidak boleh. Kenapa? Jangan sampai orang tersinggung kita memanggil. Ya kita panggil nama-nama mungkin kita bisa menisbatkan
Nama itu pakai nama-nama orang-orang barat. Nah, seperti ini Kitty, Tom, Jerry, ya. Boleh. Tidak boleh ya, saya ulang, tidak boleh kita menisbatkan nama-nama yang dipakai dalam Islam. Walaupun dia apa namanya kucing, tidak boleh sebenarnya. Khalid tidak boleh. Faiz tidak boleh. Ya kan Abu Bakar lebih-lebih tidak boleh. Utsman tidak boleh. Ya. Cari nama yang memang bukan nama orang, yang orang ketika kita panggil nama kucing tersebut, nama binatang tersebut, itu orang tidak tersinggung. Jangan sampai kita bilang contohnya ya, ada namanya kita panggil namanya misalnya Faiz. Ternyata ada orang lewat namanya Faiz, dia tersinggung, bisa saja orang tersinggung. Kita dapat dosa. Masa kita akhirnya dia bilang, masa saya disamakan dengan nama binatang. Jadi kita mencarikan nama-nama yang memang jarang dipakai di Indonesia ya, apalagi nama Indonesia. Oke ya. Oke. Apalagi nggak boleh lagi juga bakso dengan BC, ya bahaya. Bakso BC nggak boleh. Jangan sampai ada orang namanya Andi Bakso, Andi BC ya bahaya, tersinggung nanti ya. Jadi kita meminimalisir apa namanya orang berbuat jahat kepada kita. Jadi jangan memberikan nama. Saya ulangin terus, jangan Ki memberi nama. Kalau ada yang sekarang sudah terlanjur, ya ganti Ki namanya. Jangan sampai tersinggung orang. Ya, jangan sampai kita lagi cerita, kucingku ada namanya ini, ada di sebelah kita ada namanya yang kita sebut, disamakan dengan kucing, ya kan? Itu tidak tahu orang. Oke, dan lain-lain. Oke, itu apa namanya adabnya ya. Oke, jadi kucing atau pelihara binatang yang lain, burung kah dan seterusnya, ya kan sudah ada namanya. Kita memberikan nama-nama yang orang barat saja. Bisa Chelsea atau nama-nama apa namanya? Nama-nama apa namanya? Nama-nama klub bola MU. Nah, itu kan Chelsea dan seterusnya. Oke, kemudian yang keempat adalah hewan. Nah, hewan ini kan contohnya kucing. Kucing ini banyak jenisnya kan. Ada kucing Persia. Persianya itu ismul alamnya. Nah, karena kalau kucingnya kan bahasa Arabnya kitun. Nah, kucing Persia, kucing Angora, kucing kampung. Kampung itu berarti jangan diubah. Nah, kitu kampung. Ya. Kucing kampung. Berarti yang mana makrifahnya? Yang kampung. Kenapa? Karena membedakan kucing kampung dan kucing Persia. Kucing Angora, kucing Mesir, dan lain seterusnya. Nah, seperti juga buah. Mangga kan banyak jenisnya. Kalau mangga itu dalam bahasa Arab namanya manja. Nah, dia isim secara umum. Tapi ketika kita bilang yang mana ma'rifahnya, yang ketika ma'rifah adalah ketika ada nama selainnya. Contohnya mangga macan. Untuk membedakan jenis-jenis mangga. Ya, mangga macan, mangga mana lagi, mangga apel, mangga ini, dan seterusnya. Jadi macan, mana lagi, apel, mangga apel ya. Nah, ras apel, nah itu berarti dia ma'rifah. Ismul alam namanya. Kayak kemudian merek. Nah, merek terserah, merek kendaraan, merek baju, merek sendal, intinya semua merek ya yang membedakan. Contohnya Yamaha, Honda, ya. Jadi ketika kita bilang ya motor, motor kan bahasa Arabnya Jawala. Nah, kan umum. Nah, ketika kita bilang Yamaha, ya kita pergi ke dealer Yamaha, jangan ke dealer Honda. Tidak mungkin kan datang, mohon maaf ya, datang errornya. Nah, pergi tanya Honda di dealer Yamaha, ada motor Honda Beat. Nah, padahal di dealer Yamaha. Padahal jelas-jelas sudah Yamaha. Itulah namanya dinamakan ma'rifah. Sudah diketahui, sudah ditentukan. Jadi tidak boleh lagi menanyakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Begitu pula kita masuk di Honda, jangan cari Yamaha Mio. Ya. Jadi menyelesaikan. Karena ini namanya ma'rifah. Eger, Robani, Zoya, dan seterusnya ya. Nah, nanti disebutkan. Intinya nama merek semua. Oke. Bagaimana kalau dia apa namanya dalam satu toko semua merek ya tidak masalah. Kita sebut mereknya supaya kita tahu. Contohnya mau beli HP, HP mereknya contohnya Xiaomi. Jadi berarti Xiaomi ya, yang diambilkan tidak mungkin yang didatangkan Nokia dan seterusnya ya. Jadi itulah namanya ma'rifah. Sudah ditentukan, sudah diketahui. Alhamdulillah ya. Jadi ismul alam. Oke, jadi ismul alam itu nama yang melekat kepada suatu benda. Oke, apakah dia nama orang, wilayah, kemudian kucing yang diberi nama, kemudian kucing, jenis buah, jenis tumbuhan, kemudian merek, ya. Oke. Next berikutnya yang ketiga, ismu dhamir ini dipelajari di pekan ke-9 dan 10. Silakan nanti dipelajari ya, murojaah. Jadi semua ada 14, semuanya ini adalah dia dalam bentuk ma'rifah. Jadi kalau ditanya nanti, qul huwallahu ahad, huwa ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Ismud dhamir. Jadi sudah tahu alasannya. Kata ganti. Ya. Yang keempat, ismul isyarah, kata tunjuk. Dipelajari di pekan 11. Silakan di-download. Kita dibuka lagi kembali nanti ya. Hadihi.
Haulai, huna, dzalika, semuanya ini adalah ma'rifah. Hadzani, hatani, hadaini, hataini sama ya, ma'rifah. Oke. Kemudian zalikal kitabu. Zalika ma'rifah, al-kitabu ma'rifah. Zalika kenapa ma'rifah? Ismul isyarah, kata tunjuk. Nah, kalau al-kitabu ma'rifah dan dia dilekati al atau al. Jadi mudah insyaallah ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah ismul mausul, kata sambung, di pekan ke-12 dipelajari ya. Alladzi, alladzina. Contoh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi ma'rifah nakirah, ma'rifah. Kenapa? Ismul mausul, kata sambung, yang artinya yang. Alladzina. Bentuk duanya juga sama. Alladzani, alladzaini. Dan seterusnya. Oke. Yang terakhir, yang keenam. Silakan. Ciri yang terakhir. Next, berikutnya. Oke. Al-idhofah. Penyandaran. Ini loncat ya. Pekan ke-20. Ya. Refresh ini. Pekan ke-20. Penyandaran terdiri dari dua, yaitu isim yang pertama di depan disebut mudhof, yaitu kata yang ingin dijelaskan, sedangkan kata yang kedua setelahnya disebut mudhofun ilaih, yaitu penjelasan dari kata pertama, dan tidak termasuk kalimat sempurna. Maksudnya masih kalimat biasa. Memiliki tiga makna, ini nanti dibuka ya di pekan ke-20 materinya. Yang pertama bermakna kepemilikan. Contohnya itu Baitul Mudarrisi, rumahnya Pak Guru atau rumahnya Pak dosen. Berarti apa artinya? Rumah milik Pak dosen. Ya. Nah, yang kedua menunjukkan memiliki makna peruntukan atau menunjukkan waktu atau tempat. Contohnya Babul Masjidi, nah, pintu untuk masjid. Ahlu Makkah, penduduk di Mekah. Ya. Dan terbuat dari, makna ketiga adalah terbuat dari. Contohnya Sinnu Zahabi, Sinnu gigi, Zahab emas, gigi emas. Ya, mobil emas, rumah kayu, rumah batu, rumah yang terbuat dari batu. Ya, Sinnu Zahabi berarti gigi emas. Ya, jadi rumah kayu berarti rumah terbuat dari kayu. Oke, jadi inilah apa namanya al-idhofah, pekan ke-20. Saya tidak terlalu panjangkan, kenapa? Karena sudah dipelajari. Yang penting kita dapatkan contoh dalam Al-Quran, Lailatul Qadri. Nah, Lailatul Qadri itu berarti dia ma'rifah. Kenapa? Karena al-idhofah. Nah, Lailatu itu mudhof, al-Qadri mudhofun ilaih. Ya, Lailatul Qadri. Contoh yang lain lagi, idza jaa nasrullahi. Nah, nasrullahi, nasru mudhaf, Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih. Kenapa dia al-idhofah? Dia ma'rifah. Sama dengan yang moderator sekarang namanya Nasaruddin. Asal katanya Nasaruddini. Ya, dia ma'rifah. Jadi dua maknanya, dua dia cirinya. Yang pertama nama orang Nasaruddin, yang kedua al-idhofah. Ya, yang kedua adalah al-idhofah. Nasaruddin jadi nama orang, ismul alam. Jadi kalau saya tanya, Akhi Nasaruddin, contohnya saya dijawab, Akhi Nasaruddin, nama kita, nama tak, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Apa cirinya? Nah, bilang ismul alam, nama orang. Benar. Yang kedua al-idhofah. Ya, mudhofun ilaih, penyandaran, yaitu pertolongan agama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, dalam Al-Fatihah juga ada. Nah, Yaumuddin, nah, Maliki Yaumiddin, Yaumiddin. Nah, Yaumiddin juga itu dia al-idhofah, maka dia ma'rifah. Kenapa? Karena kita sudah tahu hari kiamat, hanya waktunya kapan. Kita tahu datangnya hari kiamat, tapi tidak tahu kapan. Itu maksudnya ya. Nah, kita tidak diketahui kapan waktunya. Tapi kalau hari kiamat itu betul-betul kita akan tahu nanti. Tapi kenapa? Karena itu adalah salah satu keimanan kita dalam rukun iman ya, iman kepada hari kiamat, hari pembalasan, yaumuddin. Oke, next berikutnya. Oke, latihan ya, sudah latihan. Oke, sebelum kita latihan, oke, ada pertanyaan tentang nakirah dan ma'rifah? Silakan. Ada pertanyaan nakirah? Masalah nakirah, isim berdasarkan ketentuannya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita masuk ke latihan atau tasjid dulu ya. Oke, ke latihan dulu atau tasjid. Oke, coba ke bawah dulu. Tapi moderator kita ke tasjid dulu. Motivasi. Oke, karena di motivasi itu ada hadis ya dan ada ayat. Ada sekalian kita apa namanya?
sekalian kita latihan di situ. Nah, ini ya. Jadi motivasi ya, apalagi di bulan Ramadan. Nah, salah satu ini ya, yang penting kita motivasikan adalah sedekah. Nah, judulnya adalah sedekah tidaklah mengurangi harta. Dan ternyata ini adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kata kiasan, bukan kata-kata mutiara. Ternyata dia adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahasa Arabnya adalah mana kosot sodakotun min malin. Yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Ya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah menjelaskan ada dua penafsiran hadis ini ya. Jadi kalau Al-Quran namanya tafsir Al-Quran, kalau hadis namanya tafsir hadis. Makanya ada namanya jurusan tafsir hadis. Yang diempu kemarin sama apa yang hadis itu ya, yang kajian hadis oleh Ustaz Ahmad Ayyi. Nah, itu jurusan tafsir hadis. Oke. Ada dua tafsirannya dari hadis di atas. Yang pertama adalah harta tersebut akan diberkahi. Ingat kata berkah, berkah itu adalah bertambah kebaikan. Jadi berkah itu artinya bertambah kebaikan. Dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya baginya. Adanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutupi dengan keberkahannya, bertambahnya kebaikannya. Ini bisa dirasakan secara indrawi dan kebiasaan. Jadi orang yang bersedekah, nah, walaupun berkurang hartanya di matanya, tapi di sisi Allah itu bertambah. Nah, di mata dia dan di mata manusia yang lainnya itu berkurang, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu bertambah. Nah, bertambah apanya? Bertambah keberkahannya, bertambah kebaikannya. Dan kebaikan ini tidak selamanya dengan uang kembali, tidak. Bisa saja dengan kesehatan, dengan keluarga yang harmonis, ya. Apalagi dengan rumah yang sederhana, tapi rukun semuanya. Dan yang kedua maknanya adalah walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutupi dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Jadi, walaupun juga berkurang di sisi kita atau di sisi manusia yang lihat sedekah kita, tapi ditutupi dengan pahala. Jadi, yang pertama dapat keberkahan, bertambah kebaikan dari sedekah tadi, kemudian yang kedua mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat banyak ya, berkali-kali lipat. Nah, bahasa kita ya, berkali-kali lipat. Yudha'ifu liman yasha dalam Al-Qur'an. Sebentar yang kita bahas ya. Nah, yudha'ifu liman yasha. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Nah, ini kita belajar sesuaikan dengan tadi yang kita pelajari. Apa sodakotun dengan malin. Kita perhatikan. Sodakotun dan malin. Oke, sekarang saya tanya moderator ya. Ya, langsung moderator. Sodakotun dan malin dalam hadis tersebut, yang hadis di slide ini, ma'rifah atau nakirah? Silakan moderator dijawab. Ma'rifah atau nakirah? Sodakotun. Ya. Nakirah Ustaz. Nakirah, apa cirinya? Sama aja. Ada tanwin Ustaz. Kalau Ada sodakotun tanwin. adanya. Jadi kita perhatikan, berarti dia sedekahnya satu, hartanya satu, tapi bermakna umum. Ya, bermakna umum. Jadi kita tidak tahu sedekah apapun itu. Nah, jadi sedekah di sini bukan, kalau dia bilang as-sadaqah, ya bisa saja bermakna ya uang saja. Tapi kalau bilang sadaqatun, nah maka semua bisa. Apakah dia materi atau non materi. Nah, apakah jasa non materi? Bisa saja jasa. Ya, jasa itu banyak. Nah, kemudian malin, harta ini ya. Nah, harta apakah mengurangi harta? Harta bisa saja rumah, bisa saja mohon maaf ya. Apakah mengurangi ketika uangnya disedekahkan? Apakah mengurangi uangnya? Tidak, sebenarnya bertambah. Ya, bertambah keberkahannya, bertambah pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bersifat nakirah. Sini hadisnya ya. Nah, dia tidak bilang begini. Mana qasat as-sadaqatu minal mali. Nah, kalau minal mali berarti hartanya secara umum ya, berarti harta bendanya ya, seperti rumah, kemewahannya. Tapi di sini hartanya itu apa? Bisa saja harta dan mal ini bisa saja juga anak ya. Bisa saja masuk kepada anaknya. Kenapa? Karena di sini bersifat umum, bukan bersifat khusus. Bersifat yang belum ditentukan, belum diketahui. Jadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita sedekahkan. Malah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ada orang miskin yang iri sama orang kaya. Nah, karena orang kaya itu dalam hadis ya, dalam hadis Arba'in An-Nawawi, ya. Nah, konteksnya begini. Nah, jadi ada orang miskin mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang kaya itu masya Allah mampu sekali. Dia dengan kekayaannya mampu menyedekahkan ini, sedangkan kami tidak bisa. Kami miskin, tidak ada yang bisa disedekahkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, takbirmu, tahlilmu, tasbihmu itu termasuk sedekah. Dan engkau, mohon maaf ya, ini yang suami istri. Dan seorang suami yang mendatangi istrinya berhubungan itu juga termasuk sedekah. Oke. Tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, jelas itu hadisnya. Hadis sahih. Ya, dalam hadis arba'in. Mohon maaf saya lupa hadis berapa. Hadis arba'in itu ada 40 sampai 45 ya. Oke, hadisnya. Oke, jadi tasbih kita, takbir kita itu termasuk sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih bagus adalah sedekah ya dalam bentuk harta. Lebih bagusnya itu. Kalau kita mau bilang lebih utama ya tadi tasbih itu bagi orang miskin. Nah, sedekah bagi orang yang kaya adalah harta. Apalagi orang kaya yang bersedekah dengan harta dan selalu bertasbih. Luar biasa. Ya, berkali-kali lipat pahalanya. Nah, adapun yang tasbih, tahmid, mendatangi istrinya untuk berhubungan, nah itu untuk orang miskin. Maksudnya orang yang tidak mampu menyedekahkan hartanya. Ketika dia ingin bersedekah, malah kekurangan dia. Maka tidak ya. Ini bagi orang miskin. Berbeda kalau orang yang sudah kaya atau sudah berpunya. Ya, supaya mendapatkan banyak pahala, apalagi di bulan Ramadan, silakan. Oke, next berikutnya dengan ditutup ayatnya ya. Ini hadisnya. Nah, silakan. Next berikut. Kalau dilihat dari sisi jumlah ini penjabaran dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ya, salah satu ulama di Saudi. Kalau dilihat dari sisi jumlah, harta tersebut mungkin saja berkurang. Namun kalau kita lihat dari hakikat, kebenarannya, hakikat itu kebenarannya dan keberkahannya bertambahnya kebaikan, justru malah bertambah harta tersebut. Tapi harta itu tidak bertambah dengan harta, contohnya uang ya bertambah dengan uang ya bisa saja dengan bertambah itu, tapi bisa saja bertambah dengan kesehatan. Nah, ketika kita sudah tua, tapi masih kuat. Nah, itu termasuk gara-gara sedekah juga maksudnya ya. Nah, tapi ada orang yang mohon maaf ya, umur 50, ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, berarti kenapa dia kuat? Mungkin sering bersedekah. Nah, kemudian kenapa dia masih umur 70-an masih kuat? Ya, karena bersedekah dan menjaga silaturahim. Itu di dalam hadis yang lain ya. Oke. Boleh jadi kita bersedekah dengan 10 real atau kita ubah ya. Nah, ini kan orang Arab ya. Oke, contohnya saja 10.000. Lalu Allah 10.000 rupiah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala beri ganti dengan 100.000 atau 1 juta atau 10 juta. Itu saja. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in", kecil ya. Oke, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya dan barang apa saja ya, wa ma anfaqtum min syai'in. Dan barang apa saja, benda apa saja yang kamu nafkahkan, fa huwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, wa khairur raziqin. Khair artinya sebaik-baik, raziqin pemberi rezeki. Ya. Kenapa dia pakai raziqin? Di sini jamaah, nanti ditanyakan. Rezekin ya kan yang memberikan rezeki bisa saja ayah kepada anaknya, ya, ibu kepada anaknya, ayah kepada suami kepada anak dan istrinya, atau bos kepada pegawainya, karyawannya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa khairur raziqin. Dan Allah dari semua yang tadi yang disebutkan, bos kepada ini, kemudian suami kepada ibu kepada anaknya, lebih Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, pemberi karunia. Jadi wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menggantinya. Jadi jangan kita merasa ketika kita bersedekah tidak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, penggantinya itu yang pertama bertambah kebaikan, yang kedua bertambah pahala. Ya, bertambah kebaikan ini dengan apa? Dengan umur,
Walaupun kita sudah berumur, sudah tua, tapi masih kuat. Nah, itu gara-gara sedekah, bisa saja. Keluarga yang harmonis, nah, rumah yang aman, tidak pernah dimalingi, tidak pernah dirampok, dan lain sebagainya. Kita di jalan juga aman. Itu karena sedekah juga bisa. Jadi itu namanya keberkahan. Ada orang yang mohon maaf ya, pas kita lihat kecelakaan, alhamdulillah bukan kita yang kena kecelakaan. Nah, itu berarti gara-gara sedekah salah satunya ya. Gara-gara sedekah. Itu namanya keberkahan. Nah, jadi penggantinya ini jangan bilang penggantinya uang, ya kita uang sedekah uang, gantinya uang kita. Makanan gantinya makanan, tidak. Ada yang begitu, tapi lebih banyak yang tidak dibalas dengan sesamanya. Biasanya dibalas dengan sesuatu yang kita sangat butuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang kita butuhkan saat ini itu Allah yang akan ganti, ya. Dan boleh saja kita bertawassul, menjadikan sarana sedekah itu untuk menambah pahala. Contoh, saya bersedekah ini semoga orang tuaku di kampung sehat-sehat, dilancarkan rezekinya, boleh. Intinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bersedekah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa, semoga saya sedekahkan ini ya mudah-mudahan orang tua saya atau saya sendiri atau suami saya yang lagi berbaring di rumah sakit itu segera sembuh. Boleh. Itu namanya tawassul. Boleh. Ya, menjadikan sarana ibadah kita untuk sesuatu yang lain. Tapi kalau umpamanya menjadikan sedekah ini untuk mendapatkan kurang kurang tepat ya, kurang adab namanya. Contohnya kita dengan sedekah ini mudah-mudahan rumah saya bertambah 3 ya, tidak kurang tepat kalau saya ya, menurut saya kurang tepat. Dia lebih sisinya menonjol lebih duniawi daripada ukhrawi, akhirat. Padahal yang kita adalah sedekah itu digunakan untuk memberikan kebaikan kepada seseorang yang kita cintai, yang kita yang kita sayangi. Ya, daripada kita bilang dengan sedekah ini saya ingin membeli mobil Lamborghini, ya, enggak usah, ya, kurang tepat. Oke, Allah Taala akan mengganti bagi kalian sedekah tersebut segera di dunia ini, ya. Jadi tafsirnya adalah segera akan dibalas di dunia. Jadi sebelum mati, apalagi nanti kalau di akhirat Allah Taala pun akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat. Jadi dunia dan akhirat dapat, ya. Intinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 294. Masalul ladzina, perumpamaan alladzina, ini alladzina nanti ditanyakan ya. Yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan ya amwalahum, harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila, seperti kama salihabbatin, seperti sebuah biji atau sebuah benih, ambatat sab'a sanabila, ya, yang menumbuhkan 7 batang ya, seperti padi. Ini perumpamaan seperti padi. Jadi satu benih ditanam kemudian tumbuh 7 kayak apa ya? Ya, bulir ya, 7 bulir. Ini terjemahnya bulir. Oke, 7 batang. Oke. Fi kulli sumbulatin, dan di setiap batang tadi mi'atu habbah, ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, memberikan pahala berkali-kali lipat. Lima yasha, bagi orang yang dia kehendaki. Kenapa pakai lima yasha di sini? Kenapa? Karena ada yang bersedekah tadi tujuannya dunia. Ada yang bersedekah karena tujuannya ria, ingin dilihat. Ada bersedekah karena tujuannya sum'ah, ingin didengar. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala pakai lima yasha. Ya, tidak langsung Allah melipat gandakan semuanya, enggak. Tapi lima yasha. Nah, bagi orang yang dikehendaki. Kenapa? Karena tadi ada orang-orang yang salah niatnya, ya. Tapi bagaimana kalau lurus niatnya? Ya insya Allah dia akan mendapatkan satu, memang tadi 10.000 bisa saja jadi 100.000, 1 juta, 10 juta, atau 1 miliar atau 1 triliun. Itu tugasnya malaikat untuk mencatat, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalasnya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha luas karunianya dan lagi maha mengetahui, ya. Wasi'un. Maksudnya apa di sini artinya wasi'un? Nah, maha luas rezekinya. Jadi rezekinya itu tidak selamanya di uang saja, tidak. Yang saya sampaikan tadi, kepada keluarga yang harmonis,
kendaraan yang tidak pernah rusak, nah, kendaraan yang aman-aman saja, tidak pernah kecelakaan, rumah yang tidak banjir, tidak kebakaran, itu termasuk juga. Ya, wasiun. Itu kenapa? Contohnya ya, ada di sebelah kita kena banjir, sedangkan kita tidak. Itu berarti, nah, luasnya apa namanya rezeki Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, jadi ingatlah, nah, tetapkanlah niat sedekah dan zakat kita apakah nanti ya, nah, zakat fitrah dan zakat mal ikhlas. Ini yang pertama, ikhlas memurnikan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan cuma mengharap keuntungan dunia. Tuh. Ya, semata seperti banyak sedekah niatnya hanya untuk memperlancar rezeki. Itu niatnya tadi salah. Ya, niatnya dulu adalah karena yang pertama dan paling utama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Setelahnya itu baru. Ya. Tapi kalau kita bilang kenapa sedekah ya karena supaya lancar daganganku. Jangan begitu, nggak boleh. Bilang saja ikhlas lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala. Kenapa kita kasih saya uang? Lillahi ta'ala. Sudah. Itu ucapan-ucapan. Karena begini. Kata ikhlas itu tidak usah diucapkan. Sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas, kata Al-Ikhlas tidak ada. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Ada dua nama surah yang tidak ada di dalam ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tidak ada kata Al-Fatihah, pembuka di dalam ayatnya. Yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Tidak ada kata Al-Ikhlas di dalam ayatnya. Begitu pula juga ketika kita beramal saleh, termasuk bersedekah dan lain sebagainya, ya kita ikhlas. Tapi tidak usah diucapkan. Nah, contoh, kita memberikan uang 1 juta pada masjid. Saya ikhlas, saya ambil ke 1 juta. Tidak usah bilang saya ikhlas. Nah, kita langsung saya berikan, maka sudah. Nah, ini 1 juta, silakan dipergunakan dengan baik. Alhamdulillah, kita selesai. Tidak usah bilang saya ikhlas, Ji. Dan ada juga permasalahan kita di masyarakat ya, ketika kita ingin memberikan sesuatu, dia menekan kita untuk mengucapkan kata ikhlas. Nah, itu berarti dia tidak bersyukur. Mohon maaf ya, kurang adab dan kurang ajab namanya. Contoh ya, kita kasih pengemis, nah, atau kepada teman lah yang membutuhkan. Kita kasih, dia butuh uang 100.000, kita kasih 100.000. Kita tidak bilang kata ikhlas, tapi dia bilang apa? Oh ikhlas Ji, oh ikhlas jika kasih saya 100.000. Ini kan akhirnya orang yang tidak berpikirnya murni ikhlas ya karena Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa ini bertanya ini, apalagi kalau dia bertanya terus menerus, ini kan bikin jengkel. Akhirnya nanti niat kita yang ikhlas jadinya berubah, itu bahaya. Nah, kan orang-orang yang begini dijauhi ya, orang-orang yang mencari-cari begini jangan dibilang. Ya, jadi kata ikhlas tidak usah diucapkan. Sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas, kata Al-Ikhlas. Selainnya kan surah nama-nama surah yang lain ada kan, surah An-Nas, ada kalimat An-Nas, Al-Falaq, ada kalimat Al-Falaq, Al-Nasr, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Asr, semuanya ada. Kecuali dua tadi, Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Oke. Alhamdulillah ya. Semoga kita dilapangkan dalam bersedekah, baik di kala lapang dan sempit. Amin ya Rabbal. Oke, sekarang kita masuk ke ayatnya. Ya. Silakan mungkin bisa diperbesar. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Nah, di sini ada makna surah dengan ma'rifat. Silakan bisa diperbesar. Oke. Yang bagian ayatnya surah Saba ayat 39. Oke. Wa ma anfaqtum. Oke, cukup sampai sini saja. Oke. Syai'in. Oke, sesuatu ya. Oke, sudah. Oke, syai'in. Yang di surah Saba ayat 39. Oke. Silakan latihan ya, karena tidak ada pertanyaan. Oke, silakan menjawab ya. Oh, tidak ada kajian tafsir. Ada yang meninggal kemarin. Innalillahi. Oke, min syai'in. Oke, syai'in ini silakan langsung jawab saja. Ana ya Ustaz ya. Ana ya Ustaz. Syai'in. Ma'rifah atau nakirah? Silakan. Ana Ustaz. Oke, satu orang. Silakan. Ummu tadi ya. Oke, silakan. Iya. Apa nakir? Nakiro. Nakirah. Apa cirinya? Kan dua cirinya. Oke. Dia ada tanwin. Tanwinnya oke. Apa tanwinnya namanya? Domatain, fathatain atau kasratain? Kasrotain. Kasratain, Mas. Iya. Oke, mumtazah, masyaallah. Oke. Berikutnya, fahuwa ya. Oke, silakan. Tafadhal. Fadhalu. Huwa. Ma'rifah atau nakirah? Silakan. Fa-nya kita buang ya. Ma'rifah.
Oke, Ismu silakan. Dengan siapa? Oh, ditanya namanya ya. Oke, dengan siapa? Dengan siapa ini yang menjawab? Mulyana Tat. Siapa? Mulyana Tat. Mulyana. Oke, silakan. Nah, Ummu Mulyana. Oke, silakan. Huwa ya. Silakan. Huwa ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah Tat. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Dia ismul domir Tat. Domir, Masya Allah, Mumtazah. Masya Allah, Ummu Mulyana ya. Oke, Masya Allah. Oke, wahua sama. Oke, kemudian khairul razikina. Khairul razikina. Paling akhir. Khairul razikina. Ada dua benda. Saya kasih clue-nya ya. Kacamata dalam bahasa Indonesia. Oke, ma'rifah atau nakirah? Ana lagi Ustaz? Oh, bisa. Oke, Ana apa? Silakan. Umu Unga. Saya Siapa? Umu Unga Ustaz. Umu Unga. Ummu Umma ya. Oke, silakan. Umu Unga ya. Khairul Razikin itu ma'rifah Ma'rifah. karena itu Cirinya? cirinya dia al-idofah, dia penyandaran. Oke, Masya Allah, Mumtazah. Al-idofah. Khairu itu mudof, ar-razikina mudof. Al-Razikin Oke, alaih. Masya Allah, Mumtazah. Oke, Mumtazah. Oke, sekarang ar-razikina. Khairu kita buang, ar-razikina. Silakan. Ar-razikina. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah? Silakan. Ini ma'rifah juga Ustaz. Oh, yang lain Iya. lagi. Iya, ma'rifah. Yang jangan dijawab. Oh iya, Beri iya. ke yang lain ya. Oke. Enam. Tadi kan ar-razikina, ar-razikina lagi saya tanya. Ya kan? Oke, ar-razikina. Silakan. Ma'rifah atau nakirah? Oke, silakan yang lainnya. Oke, ummu atau abu, ya. Nama masalah. Jadi jangan bilang ummu dipanggil ummu dengan abu itu sudah tua, tidak. Itu namanya kunyah. Nah, mau dia jomblo. Naya Tafadhali silakan. Ar-razikina ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah Ustaz. Ma'rifah. Oke, dengan siapa? Ummu Bilal. Oh, Ummu Bilal. Oke, apa cirinya? Ada alif lamnya di depan. Oke, kan kita sudah belajar Samsia dan Komaria. Samsia atau Iya. Komaria? Ar-razikina. Syamsiyah. Syamsiyah. Oke, Mumtazah, Masya Allah. Ahsantunna ya, Ahsantunna, Masya Allah. Semuanya bagus. Oke, jadi ar-razikina dia ma'rifah alif lam. Ya, ar-razikina itu tadi yang sudah bahas ya. Nah, jadi dia ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Sudah ditentukan. Dan ar-razikina ini dia dalam bentuk jamak muzakkar salim. Pemberi rezeki itu kan banyak. Nah, tapi sebaik-baik pemberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Bos kepada karyawan, suami kepada istri, suami kepada anak dan istrinya, bapak ya, bapak maksudnya ya. Kemudian ibu kepada anaknya. Nah, itu rozikin juga masuk dalam sini. Tapi sebaik-baik pemberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Oke, masalul ladina. Oke, alladzina yang belum ya, yang belum. Oke. Jangan ki TTM. Jangan ki ada kamus kita TTM. Apa itu TTM? Yang pertama terlambat. Tua, mohon maaf ya, kata tua. Nah, kemudian terlambat, malu, tidak boleh. Ya, tidak apa-apa. Salah kita hari ini, insya Allah ketika benar akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, maka satu kebodohan kita atau ketidaktahuan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak ilmu yang kita dapatkan ya di dalam kajian-kajian ini atau kajian-kajian Islam yang lain. Oke ya. Alladzina sekarang, masalul ladzina, alladzina ma'rifah atau nakirah? Yang lainnya. Ana Ustaz. Lomba-lomba. Ana Ustaz. Ma'rifah atau nakirah? Alladzina. Ma'rifah. Ma'rifah, apa cirinya? Kan ada 6. Ada alnya Ustaz. Al-lazi. Kurang tepat. Kurang tepat. Dia ciri ke berapa ya? Dia dalam bahasa Indonesia kata sambung. Bahasa Arabnya apa? Oh, kata sambung. Ismul. Temannya al-lazi. Temannya al-lazi. Temannya Ismul mausul. Masya Allah. Mausul. Ismul mausul, kata sambung.
Masya Allah. Bukan al ya, jangan terkecoh. Allazi Jadi ya Ustaz ya. iya, Allazi. kata ini. Iya. Allazina. Oh iya iya. Zina. Kan kalau hilang alnya jadinya zina. Nggak ada kan? Oke. Iya, Dan ya, allazina. alladzina. Oke. Berikutnya, yunfikun itu fi'il mudhari. Oke, amwalahum. Ada dua kata yang menjadi satu kata. Harta-harta mereka. Amwalahum. Oke, ma'rifah atau nakirah? Silakan. Yang lainnya. Saya kasih clue-nya, kacamata. Nah, itu. Amwalahum. Ana Ustaz. Fadali, silakan. Dengan umum siapa? Oh, lupa tadi namanya ya. Umum siapa? Ma'rifah Ustaz. Oke, Jurnalis. oke, syukur. Oke, apa cirinya? Ali Aziz. Alif Dovia. Al-Ido. Anda ada alif lagi? Alif Dovia. Hah? Amwalahum. Apwalahum. Iya. Dia benar ma'rifah. Dia benar ma'rifah, tapi cirinya yang salah. Cirinya itu ciri yang keenam. Kacamata. Bahasa Indonesianya saja. Penyanderaan. Saya penyandaran saya. Penyandaran. Oh, penyandaran. Penyandaran Ustaz. Penyandaran. Penyandaran adalah Penyandaran Ustaz di penyandaran. syukran, ahsanti, Masya Allah ya. Ahsanti, amwalahum. Jadi amwal, asal katanya amwala dengan hum. Ya, oke. Alhamdulillah. Oke, sekarang sabilillahi. Nah, dua kata lagi nih, jalan Allah. Jalan milik Allah. Oke. Silakan, amwalahum berarti harta-harta milik mereka ya. Sabilillah, jalan milik Allah. Berarti apa? Dua kata yang jadi satu kata. Silakan. Tafadhali yang belum. Oke, silakan. Yang belum? Oke, umum siapa? Sabilillahi. Ma'rifah atau nakirah? Ya, sabilillahi. Kenapa dia sabili ya? Karena ada huruf jar fi sabilillah ya. Oke, silakan. Nah, ya Ustaz. Tafadhali, silakan. Ya. Ma'rifah, dia idhofah. Al-idhofah. Oke, sabil mudhaf, Allahi lafzul jalala. Oke, sekarang saya tanya coba. Masih dengan peserta, Allah lafzul jalala ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, Ma'rifah, kenapa? hukum alam, isim alam. Oh, Khusus, isim alam, khusus. bukan isim alam. Iya, walaupun dia isim alam, tapi ada yang lebih tepat. Alif lam. Alif lam. Itu jawabannya ya. Alif lam. Ustaz. Kenapa? Karena asal katanya dari kata ilah. Sama dengan Iya. kita. Masuk al-kitabu. Kalau ilah masuk Allah. Nah, ilah itu artinya Tuhan, dewa. Tapi ketika masuk al jadinya ma'rifah. Jadi yang tepatnya adalah lebih tepatnya adalah masuknya alif lam. Yang kedua ismul alam ya, masalah. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang habbatin. Kamathali habbatin. Silakan. Nakirah, Nakirah benar. Oke, apa cirinya? tanwin, Tanwin. kasratain. Oke, Masya Allah. Tanwin kasratain. Masya Allah. Mumtaz. Ahsanti. Masya Allah ya. Jadi, apa namanya? Inilah contoh dalam Al-Quran ya. Oke, wallahu wasi'un alim. Oke, sekarang kita coba buka, coba ke atas tapi ke latihan sudah cukup? Ke latihannya tadi, ke slide berapa tadi? Ada latihan ya? Oke, yang satu tadi sudah ya. Bacalah ayat-ayat Al-Quran dan tentukanlah nakirah dan ma'rifah sudah. Oke, yang kedua, nah ini saya sudah kasih ada contohnya juga. Bacalah ayat-ayat Al-Quran dan tentukanlah dari kata tersebut berdasarkan jenis. Nah, berdasarkan jenisnya, muzakkar atau muannas, jumlahnya mufrad, musanna atau jama', perubahan akhirnya mabni atau mu'rab, dan ketentuannya nakirah atau ma'rifah. Loh kok banyak Ustaz? Ya kan sudah dipelajari. Insya Allah dibantu kalau lupa. Contoh ya, contoh kita dapatkan. Zalikal kitabu la raiba fihi. Al-kitabu. Nah, saya tanyakan, berdasarkan jenisnya, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Sudah ada jawabannya ya. Oke. Al-kitabu berdasarkan jumlahnya, mufrad, tunggal, musanna 2, jamak lebih dari 3. Mufrad atau bahasa Indonesia saja tunggal, boleh.
Muzakkar laki-laki boleh. Masalah. Kalau lupa istilah bahasa Arabnya ya bahasa Indonesianya. Oke, kemudian berdasarkan perubahannya yang kemarin kita pelajari. Al-kitabu, apakah dia tetap atau berubah? Nah, dia mu'rab, berubah. Berubah apanya? Harokatnya atau hurufnya? Harokatnya. Mu'rab bil harokat atau mu'rab dengan harokatnya. Ya, kalau mabni ya mabni. Oke, tetap ya. Dan ketentuannya yang sekarang hari ini. Nah, al-kitabu berarti dia apa? Berdasarkan ketentuannya, nakirah atau ma'rifah? Dia ma'rifah. Apa cirinya? Al. Ya, al. Oke. Sekarang coba kita buka surah An-Nas. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Silakan surah Al-Fatihah. Kita di awal ya, supaya kita tahu. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, oh ini dari 4 ketentuan ini, kita sudah tahu ya, oh ini laki-laki, ini perempuan, ini 1, 2 jamak, oh ini berubah, ini tidak tetap, nah, tidak berubah, dan ada juga nakiro, ada yang ma'rif. Oke, bisa saya tanya langsung Akhi Nasaruddin? Ada rapat dulu, supaya ada contoh ya, yang lebih mudah ya. Oke, Akhi Nasaruddin, oke saya tanya ya. Oke, Al-Fatihah tuh, nama surahnya. Karena di mushaf ada tulisan apa? Suratul Al-Fatihah. Oke, saya jelaskan dulu. Suratul Al-Fatihah itu dia ma'rifah. Dia ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena al-idhofah. Penyandaran ya antara dua kata. Surat itu dengan Al-Fatihah. Oke, sekarang yang saya tanyakan adalah Al-Fatihah. Oke, Al-Fatihah berdasarkan jenisnya. Muzakkar atau muannas? Muzakkar Ustaz. Oke, saya kasih clue. Kalau masih lupa-lupa. Apa jawabannya? Muzakkar Ustaz. Oke, saya kasih clue-nya. Ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Itu muannas. Muannas Ustaz. Muannas ya. Atau muannas. Oke. Ya, tapi yang lainnya mungkin dulu di silent dulu. Oke, di silent dulu. Oke. Ya. Oke. Beri kesempatan dulu kepada moderator. Oke. Yang kedua, berdasarkan jumlahnya. Ya. Mufrad, musanna atau jamak. Mufrad itu tunggal, musanna ganda, jamak lebih dari 3. Al-Fatihah tuh. Mufrad Ustaz, tunggal. Karena ada Mufrad, benar. Oke, muntas. Oke, sekarang berdasarkan perubahannya, Al-Fatihah tuh mabni atau mu'rab? Mabni itu tetap, mu'rab itu berubah. Mabni Ustaz. Mabni itu kurang tepat. Kalau mabni kan begini, saya kasih clue-nya ya. Al-Fatihatu, Al-Fatihata, Al-Fatihati. Berarti dia apa? Berubah Ustaz. Berubah, berarti bagus. Oke, nama bahasa Arabnya mu'rab. Oke, sekarang berubah tadi apanya? Harokatnya atau hurufnya? Al-Fatihatu, Al-Fatihata, Al-Fatihah. Ya, Hurufnya Ustaz. huruf. Kalau huruf itu berarti berubah. Al-Fatihah, Al-Fatihabu, Al-Fatihaki. Ya, itu huruf. Ya. Nah, oke, Al-Fatihatu, Al-Fatihata, A-I-U itu kan harokat. Oke. Oke, kemudian yang terakhir, nakirah atau ma'rifah? Al-Fatihatu atau Al-Fatihati. Al-Fatihati. Ma'firah Ustaz. Nah, apa? Nakirah atau ma'rifah? Oh, ma'rifah. Ma'rifah Ma'rifah. Ustaz. Apa ma'rifah? Apa cirinya? Ada alif lamnya Ustaz. Alif lam. Oke, Samsia atau Komariah? Pertanyaan saya terakhir. Samsia atau Komariah? Komariah Ustaz. Ayo. Al-Komariah. Kan Al-Komariah dibaca jelas. Kalau Al-Samsia dibaca melebur. Ya, Masya Allah. Mumtaz. Oke, Akhi Nasaruddin. Satu salahnya ya. Oke. Oke. Mumtaz ya. Jayyid jiddan namanya. Dapat 80. Oke. Oke, sekarang saya baca dulu ya. Ar-Rahman. Oke, dari kata Ar-Rahmani, silakan. Yang lainnya, ana bilang ana ya Ustaz. Ya. Silakan. Oke, tafadhali, silakan. Dengan siapa? Hadijah Ustaz. Oh, Masya Maaf Ustaz, suara ini. Ar-Rahman ya, oke, ya masalah. Oke, mudah-mudahan dengan ini insya Allah disembuhkan ya. Oke, Masya Allah, dengan wasilah dengan belajar bahasa Arab. Oke, Ar-Rahmani berdasarkan jenisnya muzakkar atau muannas? Di ayat pertama dan di ayat kedua. Muzakkar Ustaz.
Muzakkar, Masya Allah. Santi. Oke, kemudian berdasarkan jumlahnya mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Santi. Benar. Oke, kemudian berdasarkan perubahan akhirnya mabni tetap atau mu'rab berubah? Mu'rob. Mu'rab Mu'rob, Ustaz. harokatnya atau hurufnya? Mu'rob. Harokat, Ustaz. Harokat. Santi, Masya Allah. Oke, terakhir. Nakiro atau ma'rifah? Mani. Ar-Rahmani. Ar-Rah. Apa namanya? Berubah, Ustaz. Bukan. Ma'rifah atau nakiro? Berdasarkan Nakiro. nakiro ada kata tanwin? Tidak ada. Oh, tidak ada, Ustaz. Iya, berarti Makrifat. Iya. Ada al. Nah, saya kasih clue ada alnya. Berarti Makrifat, Ustaz. ma'rifah. Oke. Diketahui ya, ma'rifah diketahui karena namanya Allah. Oke, kemudian dia apa, samsia atau qamariyah? Ar-Rahmani. Ada alif lamnya. Samsia atau qamariyah? Qamariyah. Alif lamnya samsia atau qamariyah? Samsia, Ustaz. Tajwid sudah dipelajari. Syamsia. Oke, Masya Allah. Santi, Masya Allah. Mumtaz. Oke ya. Mumtazah. Oke. Terus ya. Jadi dia Ar-Rahman, muzakkar, mufrad, kemudian mu'rab, kemudian dia ma'rifah. Oke, Masya Allah. Terus, oke. Sekarang kita masuk ke saya baca dulu ya. Al-Maghdubi. Oke. Ad-dolina. Kata terakhir ya. Ad-dolina. Oke. Silakan siapa yang bisa ad-dolina. Saya artikan ya, orang-orang yang sesat. Saya ulang ya. Artinya orang-orang yang sesat. Oke, silakan. Siapa? Silakan katakan ana ya Ustadz supaya kita langsung. Tafadhal. Ana ya Ustadz. Oke, tafadhali. Oke, silakan. Ad-dolina. Ya. Berdasarkan jenisnya muzakkar atau muannas? Jenisnya Iya, berdasarkan jenisnya. Oke, saya kasih clue-nya. Muslimuna, muslimin. dia apa namanya? Muzakkar. Muzakkar. Oke, Santi. Oke, kemudian berdasarkan jumlahnya. Itu tadi clue-nya. Muslimuna, muslimina. Mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Jamak. Muzakkar salim. Oke, Masya Allah. Jamak muzakkar salim. Santi. Oke, kemudian berdasarkan perubahan akhirnya. Mabni tetap atau mu'rab berubah? Masih tetap contohnya tadi. Muslimuna, muslimina. Berubah. Berubah. Oke, Mu'rab. nama mu'rab. Oke. Apa harokatnya atau hurufnya? Bil huruf. Bil huruf. Oke, sahih. Dari kata benar ya. Wow, jadi ya. Oke, Santi. Kemudian yang terakhir. Berdasarkan ketentuannya. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah. Apa cirinya? Didekati al. Dilekati al. Samsiyah atau qamariyah? Asyamsiyah. As-samsiyah. Oke, Masya Allah. Mumtazah. Santi. Oke, Masya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke bisa yang lain, bisa dibuka surah 3 kul. Silakan. Oke. Ya. Sudah? Oke. Sebelum saya cari jangan dulu. Kita cari yang lain ya, karena ini kan seringan nanti. Oke. Bisa dibaca, mohon maaf. Surah Quraisy, surah Quraisy. Surah Quraisy. Quraisy. Ya, surah Quraisy. Oke, surah Quraisy sudah? Surah Quraisy. Nah, itu yang 106. Oke, surah yang ke-106. Oke. Sudah, silakan diklik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ya. Oke. Sekarang kata Quraisy, ya. Kata Quraisyin di dalam ayat pertama atau nama surah itu silakan. Silakan dikatakan ana ya Ustaz.
Silakan. Ana ya Ustaz. Oke, tafadhali. Oke, silakan ya. Quraisyin. Asal katanya Quraisyun. Oke, berdasarkan jenisnya. Muzakkar atau muannas? Muzakkar Ustaz. Muzakkar. Oke, kemudian berdasarkan jumlahnya mufrad, musanna atau jamak? Dari segi katanya ya. Mufrad. Mufrad, benar. Oke, walaupun maknanya banyak ya. Oke, jadi Iya dari Ustaz. segi katanya dia satu, Quraisy. Satu Tapi ya. dia bermakna banyak karena kaum Quraisy ya. Oke, suku. Iya. Kemudian berdasarkan perubahan akhirnya mabni atau Iya. mu'rab? Mu'rab Ustaz. Mu'rab Harokat, bil harokat. harokat. Masya Allah. Santi. Oke, kemudian berdasarkan ketentuannya yang kita pelajari hari ini. Nakirah Nakiroh atau Ustaz. Nakiroh. Nakiroh. Oh, oke, kurang tepat umum. Hah? Quraisyin itu kan suku. Oh, Iya. berarti dia ma'rifat Ustaz. Ma'rifat. Apa namanya? Ismul apa ya? Ismul alam ya. Ismul alam, benar. Masya Allah, mumtaz. Jadi Oh, Quraisy ini jadi Ustaz bukan dilihat dari Quraisyin ya, Di? Tanwinnya. iya, jangan kita Oh, lihat iya. iya. Sama dengan Muhammadun. Iya. Muhammad, coba ya. Coba saya tanya, Ki. Muhammadun nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah, walaupun dia tanwin kan? Kenapa Iya, dia iya, ma'rifah? Karena nama Ismul, orang. nama orang Ismul Ismul alam. alam. Alam ya itu. Ya. Jadi harus tahu arti juga ini Ustaz, Di. Iya, harus tahu. Tapi kan kalau nama kan insya Allah tahu gitu Ibrahim, ya. Iya. Ibrahim, Musa, ya itu. Ibrahimu, Oh. Muhammadun, Hindun, itu kan yang tanwin. Ya, Zaidun, Faizun. Oke, alhamdulillah. Iya, Ustaz. Itu salah satu contoh, Iya. makanya saya ambil contoh yang lain. Nah, supaya buka ya. Oke. Lanjut. Falyabudu rabb hadzal bait. Oke ya. Hadza. Silakan yang lainnya. Hadza. Silakan yang lainnya. Ayat ketiga. Oke, silakan yang lainnya yang belum, silakan berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Akan dikasih clue-nya. Jangan kita takut salah. Oke, hadza. Oke, silakan. Ayo, yang lain. Ayo Ustaz. Oke, tafadhali. Oke, sekarang mulai. Hadza berdasarkan jenisnya, muzakkar atau muannas? Muannas Ustaz. Hazihi itu. Oh, Ini hadza. muzakkar. Muzakkar. Nah, karena al-bait kan muzakkar. Haza itu muzakkar ya. Oke. Gus. Oke. Yang kedua, berdasarkan jumlahnya. Mufrad, tunggal, musanna 2, jamak lebih dari 3. Hada. Oke. Silakan. Jamak muzakkar Ayo. Ustaz. Mufrad, musanna atau jamak? Sudah tadi jenis. Sekarang jumlahnya. Jumlah Iya, jumlahnya 1, 2 atau 3. Mufrad, tunggal. mufrad. Iya. Mufrad. Mufrad. Oke, Santi benar. Oke. Kemudian berdasarkan perubahan akhirnya, mabni atau mu'rab? Apakah dia tetap atau berubah? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kalau mu'rab, apakah dia berubah? Pernah mendengar ki hazu? Oh, mabni Ustaz. Mabni. Oke. Dia mabni. Oke. Alasannya itu nanti di nomor 4 juga ya, sama jawabannya. Alasannya kenapa dia mabni. Oke, sekarang yang keempat, berdasarkan ketentuannya, nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah? Ayo, sudah dipelajari tadi? Nakirah atau ma'rifah? Hada. Oke. Silakan. Ma'rifatan. Ma'rifah. Oke, benar. Apa alasannya? Ismul domir. Ismul domir itu kata ganti. Ini ismul tunjuk. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Arabnya? Kata tunjuk. Ismul isyarah. Ismul isyarah. Oke, ini juga alasannya kenapa dia mabni.
Oh, ya. Kenapa dia mabni? Karena ismul isyarah. Jadi semua ismul isyarah itu mabni kecuali bentuk duanya. Oke, Masya Allah. Santi ya, kurang tepatnya tadi ada dua. Ya, yang benar dua. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi haza ini saya simpulkan haza muzakkar, mufrad, kemudian dia mabni, kemudian dia ma'rifah. Kenapa mabni dan ma'rifah? Karena dia ismul isyarah. Oke, lanjut di ayat keempat. Alladzi at'amahum min ju'. Oke, sampai saja dulu ya. Alladzi, silakan yang lainnya. Alladzi. Silakan. Alladzi, silakan. Ayo yang lainnya. Alladzi. Tadi sudah ada Ana jawab. ya Ustaz. Oke, tafadhali. Oke, alladzi berdasarkan jenisnya. Dzakar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar, ahsanti. Nah, oke. Berdasarkan jumlahnya, mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Mufrad, benar. Ahsanti. Oke. Mabni atau mu'rab? Berdasarkan perubahan akhirnya. Mabni tetap, mu'rab berubah. Mabni. Mabni. Oke. Kemudian ketentuannya nakirah atau ma'rifah? Alladzi. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah dan kenapa mabni sama jawabannya? Karena isim Isim kata penghubung. ya kata penghubung. Kata penghubung atau kata sambung, yaitu ismul mausul. Isim mausul ya. Mausul, Mausul ya. usul ya, mausul. Oke, ismul mausul yang artinya Yang. yang. Oke, Iya. alhamdulillah, masyaallah. Ahsanti, masyaallah. Syukran, mumtazah. Oke. Kemudian saya cari dulu yang lainnya ya. Oke, dari ini Al-Asr sudah. Oke, surah Al-Asr. Bisa dibuka surah Al-Asr? Al-Asri. Oke. Oke, sudah ya. Oke. Kita baca illalladzina amanu wa 'amilus solihati. Oke, as-solihati. Oke, sudah? As-solihati. Oke. Silakan, siapa yang belum? Yang merasa bersemangat silakan. Tidak masalah. Oke, kita belajar dari kesalahan. As-solihati. Silakan. Ana Ustaz. Penasaran tadi salah dua. Oke. Mudah-mudahan benar 4 sekarang ya. Oke. Allah. As-solihati. Oke. Berdasarkan jenisnya. Muzakkar Tat. Oh, saya kasih artinya dulu ya. Oke, amalan-amalan yang saleh. Ya, atau kita bisa juga artikan perempuan-perempuan yang saleh. Nah, saya sudah kasih clue-nya ya, perempuan-perempuan yang saleh. Muannas Oke, Tat. hati berdasarkan jenisnya Muannas Tat. muannas. Oke, alhamdulillah sudah diralat. Oke, yang kedua berdasarkan jumlahnya, mufrad, musanna atau jama'. Ingat clue-nya tadi, perempuan-perempuan yang saleh atau amalan-amalan yang saleh. Lebih dari dua Tat. Lebih mufrad, musanna atau jama'? Jama Tat. Jama', oke. Jama' muzakkar salim atau jama' muannas salim? Tidak apa-apa salah. Muannas, jama muannas salim Tat. Alhamdulillah, jama' muannas salim. Santi, oke. Sekarang berdasarkan perubahan akhirnya mabni atau mu'rab? Mu'rab. Ya, mu'rab bil harakat atau bil huruf? Bil huruf. Kalau bil huruf berarti hurufnya Bil berubah. harokat Tat. Harokat, oke. Bil harokat. As-solihatu as-solihati. Ya, Santi, benar. 3 ya. Oke. Yang keempat, ma'rifah atau nakirah? Ketentuannya yang keempat, berdasarkan yang pelajaran hari ini. Berdasarkan ketentuannya ma'rifah atau nakirah? As-solihati. Bisa dilihat tulisannya?
Ma'rifat ditentukan ya Pak Ustadz. Iya, sudah ditentukan nih. Iya, ma'rifat Ustaz. ya. Ma'rifah, oke. Oh, yang menjawab yang mana tadi? Ummu siapa nih? As-solihat, ma'rifah atau Fajar, nakirah? Fajar, Fajar. Fajar Fajar. tadi yang yang condok. Ma'rifat, karena baru baca Iya, bukunya ma'rifah. Pak Ustadz. Ya. Iya. Oke, ma'rifah. Oke, kenapa dia ma'rifah? Apa alasannya? Kan ada 6 cirinya. Apa cirinya? Itu tadi ditentukan bahwa dia saleh, perempuan saleh ya. Iya, Ada pelekat tadinya perempuan. yang melekat. Iya, Ada tapi tanwin, Ustaz. kok ada tanwin? Jangan dulu, saya dijelaskan dulu, selesai dulu ya, baru nanti dijelaskan. As-solihati ini kenapa ada tanwin? Ada tanwinnya di situ? Benar, iya, Dan. Tidak ada tanwin ya, solihat. Berarti dia apa? Tidak ada tanwin. As-solihati. Berarti dia apa? Kan ma'rifah. Ma'rifah kan ada 6 cirinya. Ciri yang pertama, ciri yang pertama. Lagi oh, udah aneh. Ada alif? Alif lam. Ada alif lam atau asalnya. Oke. Kita tanya terakhir, Ummu ya yang menjawab. Samsi atau kemarin ini? As-solih, Samsi atau kemaria? Kenapa? Maria, Ustaz. As-solihat. As-solihati Samsi atau kemaria? Syamsiyah, Ustaz. Samsia, oke, alhamdulillah. Oke, tadi pertanyaannya as-solihat. Ini kan kita bahasa Arab itu menyesuaikan dengan konteksnya. Kalau di sini dia bukan perempuan-perempuan yang soleh, tapi di sini amalan-amalan yang soleh. Kenapa? Karena ada asalnya sebelumnya. Wa amilu as-solihati. Oh iya. Dan melakukan amalan-amalan yang baik. Iya. Kenapa pakai as-solihati? Kenapa bukan as-solihan? Karena di sini dia dalam bentuk sebenarnya begini ayatnya ya. Illal ladzina amanu wa amilu al-a'malu as-salihati. Saya ulang, al-a'malu as-salihat. Al-a'malu dihilangkan kenapa? Karena sudah dilebur kepada kata kerja amilu. Nah, as-salihah di sini kenapa dia ma'rifah? Kenapa? Karena semua amalan-amalan yang kita tahu, amalan yang sudah ditentukan. Contohnya apa? Amalan-amalan soleh. Nah, salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ya, berbeda di ayat yang lain. Di ayat yang lain ada juga dia tidak pakai alif lam. Wa amilu sholihatin berarti dia amalan-amalan bisa saja contohnya ya amalan-amalan yang di luar ibadah. Nah, dia bukan ibadah tapi bisa jadi ibadah. Contohnya mohon maaf ya. Ini saya jelaskan juga. Nah, tidurnya kan ada hadisnya katanya. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Itu hadis lemah. Dan malah ada yang mengatakan hadis palsu. Tidak boleh kita bersandar kepada hadis tersebut. Yang benar adalah kita pakai logikanya saja, tidak usah pakai dalil tadi. Nah, kalau tidurnya orang berpuasa itu ibadah, apalagi tidak tidur. Nah, dia menyibukkan diri dengan kegiatan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Dan tidurnya orang berpuasa itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Nah, karena yang pertama, contoh, dia sebentar sholat zuhur, kemudian tidur siang. Nah, tidur siang itu sampai 2 jam atau sampai jam 3 atau sebelum sholat asar. Agar kenapa? Niatnya supaya sebentar sore dia bisa membaca Quran, dia bisa berzikir, dia bisa mengkhatamkan Al-Quran. Itu boleh. Itu nanti dapat pahala itu ibadah. Tidur. Jadi tidur tadi yang bukan ibadah jadi ibadah. Bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena ada niatnya. Nah, atau sementara mengaji capek. Nah, langsung ketiduran. Begitu juga. Nah, itu yang tidur yang dibilang termasuk ibadah. Namanya ibadah itu ada 2 ya, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah murni. Contohnya sholat, puasa, zakat itu sudah ada dalilnya. Ibadah ghairu mahdhah adalah yang tidak ada dalilnya, itu sesuatu yang mubah, contohnya tidur, makan dan minum. Tidur, makan dan minum ini bukan ibadah, tapi bisa termasuk ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk ibadah yang lainnya, maka dia masuk ibadah ghairu mahdhah namanya. Jadi contoh ya, makan dan minum. Nah, seperti contohnya Contohnya kita mau makan dan minum siang. Contohnya ya, tidak puasa, bukan bulan puasa ini hari. Kita mau makan dan minum supaya kuat ibadah nanti sholat zuhur, sholat asar. Nah, makanya kita makan dan minum bukan karena kita makan dan minum untuk hidup saja, tapi untuk ibadah. Nah, itu maka makan dan minum pada saat kita sebelum kita sholat zuhur makan dan minum ini, maka kita bernilai ibadah, dapat pahala. Itu pula tidur. Tidur seperti ada contohnya ya, yang kemarin dijelaskan
Kalau dijelaskan itu contohnya tidak ada dalilnya juga yang mengatakan kalau sebelum kita qiyamul lail atau salat tahajud itu tidur dulu, tidak ada dalilnya. Itu niatkan saja supaya niat karena Allah Subhanahu wa taala supaya ketika bangun di malam hari atau nanti jam 3 atau jam setengah 4 qiyamul lail itu segar, fresh ya. Nah, itu tidur yang bernilai ibadah di situ. Contohnya jam 9 kita tidur nih, setelah sholat Isya atau setelah selesai semuanya jam 9 atau jam 10 tidur nih. Nah, pas kita tidur kita berniat, semoga jam 3 saya bisa bangun. Nah, tidur ini nantinya dari jam 10 sampai jam 3 itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya ingin bangun jam 3 dan qiyamul lail, mendirikan ibadah di malam hari. Apakah dengan mengaji, berzikir, sholat tahajud, atau sholat sholat yang lainnya, sholat hajat dan lain sebagainya ya. Gitu ya. Jadi ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ada memang ketentuannya, sholat, puasa, dan ada ibadah ghairu mahdhah. Dan ingat kita tadi tidurnya orang yang berpuasa ada berpahala ya. Itu hadis lemah dan ada yang mengatakan hadis palsu. Tidak boleh dijadikan sandaran. Tapi semua ibadah yang mubah, tidur, makan dan minum dan lain-lain sebagainya itu bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi as-sholihat di sini adalah ibadah-ibadah yang sudah atau amalan-amalan soleh yang sudah ada dalilnya. Ya, makanya bilang wa amilu as-solihati. Ya, wa amilu as-solihati. Hanya dia pakai alif lam, bukan lagi nakirah. Jadi banyak, tapi dia ditentukan, sudah diketahui. Oke, next berikutnya kita masuk ke mana dia? Ini bisa ya sampai jam 8 ya, insya Allah. Oke, kemudian kita baca coba belum al-idhafah at-tanwin masajid. Oke, bisa surah Al-Qadar? Surah Al-Qadar. Oke, surah Al-Qadar. Oke, dari kata ayat ketiga ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oke, alfi syahr. Oke. Sekarang dari kata alfi syahrin. Oke, alfi syahrin, dua kata ini. Alfi syahrin, 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun ya. Alfi syahrin. Oke, alfi syahrin, 1000 bulan. Silakan. Alfi syahrin, 1000 bulan. Silakan siapa? Yang sudah boleh lagi. Tapi lebih diutamakan yang belum ya. Oke, silakan. Supaya lebih kuat. Ya, lebih kuat ma'rifah, nakirahnya dan seterusnya. Oke, 83 tahun. Oke. Oke, alfi syahrin. Silakan. Ayo, yang sudah boleh mengulang lagi. Menjawab. Alfi syahrin. Ayo. Sudah tidak. Oke, sudah capek. Oke, tafadhal. Oke, tafadhal. Oke. Alfi syahrin. Capek ya. Oke. Alfi syahrin. Oke. Alfi syahrin berdasarkan jenisnya alfi. Fokus di kata alfi. Alfi syahrin. Muannas Alfi, Dilekati alfa Ustaz. Jadi ma'rifah ya. alfi ini 1000 satu kata. Dilekati Nah, itulah makanya saya pilih ini jangan sampai kita terkecoh. Jangan kita terkecoh. Ada isim fi tidak ada, yang ada alfi. Alfi itu 1000 satu kata dia. Ya. Alfi. Nah, kalau al kan bukan tidak ada artinya kan? Nah, kalau alfi ya satu kata alfi. Ya, 1000. Makanya ada namanya alfi atau ulfa. Nah, itu sebenarnya bukan 1000 juga, bisa artinya lebih. Oke, alifa, oke, alif. Oke. Alfi syahrin, silakan. Makanya saya pilih ini supaya mungkin ada yang terkecoh, ternyata ada yang terkecoh ya. Oke, alfi. Kenapa? Karena fokus kepada al. Fokusnya kepada alfi. Oke, silakan. Yang tadi, yang pertama bilang ana. Oke. Muzakkar atau muannas? Silakan dijawab. Yang tadi yang menjawab pertama, muzakkar atau muannas? Yang menjawab tadi. Silakan. Dikeraskan suara tapi silakan. Yang tadi, yang pertama tadi, kayak suara
Muzakkar, suara laki-laki tadi yang pertama. Kemudian ditimpali dengan tadi ibu-ibu ya yang bertanya dengan al. Oke, jangan malu-malu. Siapa? Akhi Nasaruddin. Ya Ustaz. Oh, oke. Oke, Nasaruddin saya kira siapa. Oke, Alfi Syahrin, muzakkar atau muannas? Fokus di Alfi. Muannas Ustaz. Alfi 1000, dia Oh, muzakkar masih Ustaz. terus muannas. Muzakkar, oke. Alfi ya, Alfi muzakkar. Oke, kemudian berdasarkan jumlahnya, mufrad, musanna atau jama'? Jamu Ustaz. Dia bukan jama', dia dari jenis katanya, bukan dari segi artinya. Kalau dari segi artinya 1000 banyak, tapi dari segi Mufrad Alfi itu Ustaz. dia mufrad. Dia mufrad. Kalau jamaknya alaf. Ya, alaf jamaknya. Oke, alaf. Oke. Kemudian sudah salah dua. Oke, harus benar lagi duanya. Berdasarkan perubahan akhirnya, mabni atau mu'rab? Oke, saya kasih clue-nya. Alfa, alfu, alfi. Berubah Berarti Ustaz. Harokat. mu'rab. Mu'rab bil harokat atau hurufnya? Harokat Ustaz. Alfa bil harokat. Oke, Harokat. santa. Bil harokat. Ahsanta. Oke, yang terakhir, nakirah atau ma'rifah? Alfi syahrin. Ma'rifah Ustaz. Ma'rifah. Apa cirinya? Al-Idofah. Al-Idofah Ustaz. Al-Idofah Ustaz. Penyandaran Ustaz. Sebagai penutup, al-malaikatu. Silakan. Masih ada tadi. Al-malaikatu. Belum. Masih ada yang terakhir nih. Kata terakhir. Al-malaikatu. Oke, silakan. Yang belum, yang sudah boleh diulang lagi. Sebagai penutup. Ustaz. Oke, tafadhali. Al-malaikatu. Berdasarkan jenisnya. Muannas. Jangan terkecoh. Al-malaikatu itu Muzakkar. muzakkar dari jenis katanya ya. Walaupun malaikat itu tidak ada laki-laki dan perempuan. Saya ulang ya. Iya, Malaikat itu betul. laki dan perempuan, tapi dari jenis katanya. Al-malaku muzakkar. Muzakkar. Oke. Berdasarkan jumlahnya mufrad, musanna atau jama'? Jama. Di sinilah kita belajar. Oke, jama' benar. Jama'. Iya. Jama' muzakkar salim atau jama' taksir? Jama taksir. Jama' taksir. Jadi malaikat dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab jama' ya, malaikat-malaikat. Satu malaikat itu malakun. Nah, contohnya kita bilang malakul Jibril, malakul Mikail. Tidak boleh kita bilang malaikat Jibril, malaikat Mikail dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesia boleh. Karena malaikat dalam bahasa Indonesia itu satu. Nah, tapi dalam bahasa Arab jama'. Makanya di sini bilang tanazzalul malaikatu. Ya, malakul maut. Nah, berarti satu gitu. Malakul maut. Nah, malakul Jibril itu satu ji, bukan malaikat Jibril. Itu dalam bahasa Indonesia ya, malaikat. Tanazzalul malaikat, makanya para malaikat, para malaikat ya dalam bahasa Indonesia itu turun. Jadi makanya dibilang juga Lailatul Qadar ini disebut malam yang sempit. Kenapa? Karena lebih banyak malaikat daripada manusia pada malam itu. Mencari orang-orang yang dapat malam Lailatul Qadar ya. Kenapa sempit di dunia ini? Kenapa? Karena banyaknya malaikat yang turun. Perhatikan, al-malaikah warruhu. Jadi malaikat Jibril juga turun. Ya, walaupun dia sudah pensiun, tapi dia turun. Dia memberikan kebaikan kepada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadri. Jadi semua malaikat turun ya. Al-malaikah. Ya. Warruhu fiha. Oke, al-malaikah berdasarkan perubahan akhirnya mabni atau mu'rab? Mu'rab bil harokat. Mu'rab bil harokat. Oke, Santi. Kemudian yang terakhir, ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Al-malaikatu. Tanazzalul malaikatu. Kita baca, coba dilihat ayatnya. Al-malaikatu. Ayatnya. Oh, dia ma'rifah. Dia ma'rifah. Iya. Kenapa ma'rifah? Karena sudah ini malaikat. Enggak, bukan. Ya, ada cirinya. Ada cirinya. Jangan terkecoh. Al-dukhulu tamsiyah atau qamariyah? Al-Qamariyah.
Al-Qamariyah. Jadi jangan terkecoh ya, makanya saya pilih ada beberapa kata yang saya Iya. pilih karena biasanya terkecoh. Jadi al-malaika ini bukan ismul alam, tapi dia Saya al kira semua alam tadi. bukan. Tidak ada namanya malaikat, tidak ada. Malaikat itu kita Indonesia bilang malaikat. Malaikat itu jamak dari kata malakun ya. Waruh ini di sini ditafsirnya adalah Jibril alaihissalam. Tapi Jibril ada yang menafsirkan ini Jibril alaihissalam ya waktu ketika di apa namanya? Waktu kita para nabi dan para rasul. Sekarang enggak. Yang turun cuma malaikat-malaikat ya, yang pemberi rezeki dan lain sebagainya. Malaikat-malaikat yang lain. Kenapa? Karena malaikat itu banyak ya. Malaikat itu banyak. Beda kalau bahasa Indonesia, malaikat itu cuma satu. Jadi sebenarnya, mohon maaf ya. Nah, ini bahasa Indonesia salah sebenarnya dalam bahasa kita ya, menyerapnya. Malaikat Malik, malaikat Ridwan itu cuma satu, Ji. Malakul Malik, malakul Ridwan itu cuma satu, Ji. Malak namanya. Kayak bahasa Indonesia ya malak, memalak ya, malakun, malakun. Ya. Jadi tanazzalul malaika, saya kasih sebentar tafsirannya bahwasanya malam Lailatul Qadar mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tinggal kurang lebih 10 hari lagi ya. Jadi 10 hari terakhir Ramadan. Dan makanya dibilang Lailatul Qadar malam kemuliaan dan malam yang sempit. Tadi yang saya jelaskan, bahwasanya semua malaikat itu turun, lebih banyak malaikat daripada manusia. Dan mencari manusia yang berzikir, qiyamul lail, ingat ya, malam. Bisa saja di pagi hari. Dan ada juga pertanyaan begini, pasti kita bingung cara menjawabnya. Bagaimana Ustadz? Kan di Indonesia kan malam, contohnya ini malam Lailatul Qadar. Kan di Amerika masih siang. Nah, pasti ada pertanyaan begitu kan? Nah, di Amerika, jadi Muslim Amerika kapan dapat malam Lailatul Qadar? Ya malamnya nanti. Malamnya nanti. Malamnya nanti, bukan di siang hari. Namanya Laila. Kita perhatikan ya, kata Laila. Laila itu malam. Tidak mungkin Lailatul Qadar itu di siang hari. Pasti di malam. Namanya Lailatul Qadar. Jadi nanti malamnya, contohnya di Amerika. Ustaz, bagaimana kalau saya berangkat dari Indonesia, saya dapat, contohnya dapat malam, saya mau dapat lagi malam Lailatul Qadar di Amerika, tidak mungkin, tidak akan dapat. Nah, perjalanan waktu yang cukup jauh ya, cukup jauh. Kecuali ya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dia dapat dua malam Lailatul Qadar. Oke, itu ya. Jadi dan seterusnya. Oke, jadi karena sudah saya lihat dulu habis waktu. Oke, karena ini sudah ada beberapa apa namanya materi, jadi insya Allah pekan depan kita murojaah dulu ya. Nah, kita murojaah dulu. Yang pertama itu dari kata isim fiil dari pekan ke-19. Kita murojaah dari pekan 19, 20, kemudian 22, 23 dan 24. Nah, murojaahnya ya dengan tadi itu. Jadi mungkin lebih banyak nanti pekan depan itu murojaah, kemudian lebih banyaknya nanti latihan. Nah, seperti tadi latihannya. Nanti ada latihannya berdasarkan apa namanya? Berdasarkan tadi lisan dengan ucapan. Ada nanti juga tulisan. Tulisan itu nanti ada sendiri ya dengan Ustazah Putri. Ya, Ustazah Putri. Jadi nanti ada tulisan kita checklist saja. Jadi ada yang mempermudah nanti tinggal di checklist. Oh ini contohnya Alkitabu. Di situ berdasarkan muzakkar muannas maka dia di checklist adalah muzakkar. Yang disilang adalah muannas. Jadi mudahkan kalau yang ditulisan. Ya, kalau yang dilisan kan lebih mudah lagi karena cuma disebut. Kalau salah dibenarkan. Ya. Jadi pekan depan siap-siap di murojaah dari 19 Iya. Tofa, Mansubiyah, kemudian apa perubahan akhir, kemudian dan jangan lupa juga isim berdasarkan jenis dan isim berdasarkan jumlah. Ya. Oke. Kira itu saja. Oke. Kita tutup dengan membaca doa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan kita, menundukkan pandangan agar semua doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal afwa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari yang sebelumnya, hari ini dan hari berikutnya. Kita memohonkan ampun bagi orang-orang yang sudah meninggalkan kita ya. Nah, ini ada profesor katanya, maka kita doakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ulang, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah beliau, warhamhu, sayangilah beliau, wa'afihi, maafkanlah kesalahan-kesalahan beliau, wa'fu anhu. Dan sucikanlah semuanya dari dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya Alhamdulillah. syukur. Oke, silakan. Alhamdulillah, syukran Ustadz, jazakumullahu khair atas semua ilmu, doa, dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan ampunan yang luas, pahala dan kebaikan yang berlimpah, kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair juga untuk semua hadirin yang telah berpartisipasi pada hari ini, yang sangat antusias dalam sesi latihan. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Marilah kita menutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh.